Malam sebelum hari pernikahan, di dalam kopernya, aku menemukan akta perkawinan, atas namanya dengan wanita lain, foto-foto pernikahan mereka, jadwal bulan madu ke Jepang, dan hasil pemeriksaan kandungan yang menyatakan kehamilan kembar. Aku segera menelepon tim perencana di gedung pernikahan. Dan pada hari pernikahan, saat mempelai wanita yang sesungguhnya muncul, mempelai pria itu menjadi gila. 12 jam lagi, aku akan resmi menjadi istri Bima Adiwijaya. 12 jam lagi, cinta kami yang telah terjalin selama 10 tahun, yang seperti persahabatan erat, akan berbuah manis. Di penthouse, megah di kawasan Kuningan inilah kami memutuskan untuk membangun rumah tangga kami. Malam ini, anehnya terasa begitu sunyi. Di seberang balkon, gemerlap lampu Jakarta berkelip seperti galaksi buatan, namun di dalam hatiku, perasaan cemas yang tak terlukiskan mulai bergejolak. Aku mencoba menenangkan diri, berpikir ini hanyalah sindrom pranikah yang dialami semua calon pengantin. Terdengar suara air yang teratur dari kamar mandi. Mas Bima ada di dalam. Sambil tersenyum, aku memutuskan untuk memeriksa koper perjalanan kami sekali lagi. Koper yang ia bilang telah ia siapkan untuk bulan madu kami di Bali. Aku hanya ingin memastikan paspor dan KTP kami sudah ada di tempatnya. Aku memang selalu teliti seperti ini, dan Mas Bima selalu berkata ia mencintai sisi diriku yang penuh perhatian itu. Sebuah koper merek mewah yang mahal diletakkan dengan rapi di samping lemari pakaian. Aku membuka kuncinya dan memeriksa kompartemen jaring di bagian luar. Semuanya sempurna. Namun, saat tanganku hendak mengangkat lapisan kain di kompartemen utama untuk memeriksa ruang rahasia di bawahnya, tanganku berhenti. Lapisan itu menggembung secara tidak wajar. Tanganku gemetar saat menyentuh sebuah map plastik keras yang tersembunyi jauh di bawah lapisan kain. Jantungku serasa jatuh berdebar. Ini bukan koperku. Aku tidak punya hak untuk menggeledahnya. Tapi firasat buruk membuatku tak bisa berhenti. Aku menarik keluar map itu. Nafasku terasa sesak. Dokumen pertama adalah salinan akta perkawinan. Suami. Bima Adiwijaya. Aku menahan napas. Istri. Sari Pertiwi. Nama itu terasa sangat familiar. Aku mencoba mengingat, tapi kepalaku mendadak kosong. Dan tanggal pencatatan pernikahan, 15 Maret, 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu, aku sedang sibuk memilih gaun pengantin bersamanya. Tenggorokanku terasa kering. Di bawah akta perkawinan, ada sebuah flash disk hitam. Aku mencolokkannya ke laptop yang menyala di atas meja rias. Ratusan foto muncul. Bukan, ini bukan sekadar foto kenang-kenangan. Ini adalah album pernikahan lengkap yang diambil secara profesional di Bali. Bima masih dengan senyumnya yang cemerlang, tatapan matanya yang hangat, tapi lengannya merangkul wanita lain. Dan Sari. Ia mengenakan gaun pengantin putih bersih, bersandar malu-malu di bahu Bima. Senyum mereka begitu bahagia, menilaukan. Mereka tampak sangat serasi. Mereka saling menatap dengan tatapan yang kupercaya hanya ada untukku. Seseorang serasa meremas jantungku. Aku buru-buru menggulir foto-foto itu, berharap ini hanyalah lelucon mengerikan atau sebuah kesalahpahaman. Tapi tidak. Dokumen ketiga adalah jadwal bulan madu yang sudah dipesan. Tujuannya bukan Bali. Tujuannya adalah Tokyo, Jepang. Tiket pesawat, tiket Shinkansen, reservasi penginapan onsen, semuanya atas nama dia dan wanita itu. Dan akhirnya, dokumen terakhir terjatuh. Bagaikan belati yang memutus sisa kewarasanku. Hasil pemeriksaan kandungan rutin dari sebuah rumah sakit internasional ternama, nama pasien, Sari Pertiwi. Tanggal pemeriksaan terakhir, 2 hari yang lalu. Hasil. Kehamilan kembar 12 minggu, kedua janin berkembang normal. Itu berarti, anak itu ada tepat saat ia menikahinya. Aku terduduk lemas di lantai yang dingin. Map itu berserakan di kakiku. Telingaku berdengung. Kebisingan kota, kerlip lampu, semua tak lagi terlihat. Yang kulihat hanyalah senyum bahagia Bima dan Sari, serta 2 nyawa kecil yang tumbuh di dalam perutnya, 10 tahun. Cinta 10 tahunku ternyata hanyalah sebuah sandiwara besar di mana hanya aku yang tidak tahu naskahnya. Suara air di kamar mandi tiba-tiba berhenti, diikuti suara gagang pintu yang berbunyi.
dia akan segera keluar. Aku buru-buru mengumpulkan dokumen-dokumen itu, memasukkannya kembali ke ruang rahasia koper, dan menutup resletingnya. Tepat 1 detik sebelum pintu kamar mandi terbuka, Bima berjalan keluar dengan rambut basah, hanya mengenakan handuk di pinggangnya. Ia tampak sangat santai dan bahagia. Ia tertawa melihatku terduduk di lantai samping koper. "Citra, kenapa duduk di situ? Kamu tegang lagi ya? Khawatir soal besok?" Ia mendekat dan membungkuk untuk memelukku. Aku sedikit menghindar sambil memaksakan senyum. "Ah, bukan. Cuma ngecek paspor lagi, takut kelupaan." "Ngapain sampai segitunya? Kan aku udah urus semua." Bima mengelus kepalaku, masih dengan senyumnya yang cemerlang. "Sudah, ayo tidur. Besok kamu harus jadi pengantin tercantikku." "Pengantin tercantik?" Kata-kata itu kini terdengar seperti penghinaan. Aku mengangguk, pura-pura lelah, lalu naik ke tempat tidur dan menarik selimut hingga menutupi kepala. Bima tidak menyadari gelagat anehku. Atau mungkin ia tidak peduli. Ia mematikan lampu, dan tak lama kemudian, napasnya yang teratur terdengar di sampingku. Tapi aku tak bisa tidur. Di dalam kegelapan, air mata mengalir tanpa henti, tak bisa kuhentikan. Sari Pertiwi. Nama itu terus berputar di kepalaku. Dan akhirnya, aku teringat. Sari adalah adik angkat yang telah disponsori keluarga Bima selama bertahun-tahun. Sari adalah putri dari rekan bisnis ayah Bima yang bangkrut. Setelah keluarganya jatuh miskin dan ayahnya mengambil jalan pintas, meninggalkan istri dan putrinya yang masih kecil, Ibu Ratih, ibunda Bima, merasa iba dan membawa Sari ke rumah mereka, membesarkannya seperti anak sendiri. Dulu, aku menganggap Ibu Ratih adalah wanita yang baik hati dan murah hati. Sari beberapa tahun lebih muda dari kami, selalu bersikap rapuh dan lemah, selalu menunduk seolah ketakutan, memanggil Bima Mas Bima, dan aku Mbak Citra. Aku bersimpati pada nasibnya. Saat Bima bersikap dingin, bahkan ketus padanya, aku justru memarahinya. "Mas, jangan terlalu keras sama dia. Dia kan sudah banyak terluka." Saat itu, Bima hanya mengerutkan kening dan menatapku dengan aneh. "Kamu nggak tahu. Dia nggak sesederhana yang kamu pikir. Jaga jarak saja lebih baik." Aku pikir dia terlalu curiga. Aku pikir dia adalah pria baik yang tahu batas. Aku benar-benar mempercayainya. Ternyata, sikap dinginnya bukanlah penolakan. Itu adalah sandiwara yang dirancang dengan cermat untuk menutupi mataku. Ia bukan melindungiku dari Sari, tapi melindungi Sari dari perhatianku. Semua kepingan puzzle mulai tersusun dengan sangat jelas dan menakutkan. 3 bulan lalu, Bima bilang harus pergi dinas ke Singapura untuk sebuah kontrak penting. Kontrak yang menentukan masa depan perusahaan. Ia pergi hampir seminggu. Ternyata, saat itu ia pergi menggandeng tangan Sari untuk mendaftarkan pernikahan mereka. Sebulan lalu, ia bilang harus pergi ke Bali untuk meninjau lokasi proyek resor baru. Ia bahkan mengirimiku foto-foto denah desain yang membosankan, mengeluh betapa stresnya pekerjaan. Ternyata, saat itu ia sedang sibuk berfoto pernikahan romantis di sisi istri sahnya. Untuk bulan madu, ia membicarakan lautan biru dan pasir putih Bali kepadaku, tapi di belakangku, ia diam-diam memesan tiket ke Tokyo bersama Sari, rencana yang sempurna. Penipuan yang diperhitungkan setiap detailnya. Pria yang kucintai selama 10 tahun, pria yang kupercaya lebih dari diriku sendiri, ternyata adalah seorang sutradara yang begitu ulung. Ia merencanakan pernikahan megah kami, sambil pada saat yang sama membangun keluarga kecilnya dengan wanita lain. Rasa sakit pertama berubah menjadi rasa dingin yang menusuk tulang punggung. Aku sadar, aku bukan hanya dikhianati, tapi juga diperlakukan sebagai bidak bodoh dalam rencananya. Tapi kenapa? Jika ia sudah memiliki Sari dan anak-anaknya, kenapa ia harus tetap menggelar pernikahan ini denganku? Napas Bima yang teratur di sampingku kini terdengar menjijikkan. Suara itu tidak lagi memberiku ketenangan seperti selama 10 tahun terakhir. Itu seperti suara gerigi mesin waktu yang menggerus hatiku. Aku berbaring tanpa bergerak sepanjang malam, menatap langit-langit, mencari jawaban atas satu pertanyaan, kenapa? Jika ia mencintai Sari, memiliki anak, dan bahkan telah menikah secara diam-diam,
Kenapa ia harus mempertahankanku? Kenapa harus menggelar pernikahan semegah dan semewah ini? Bagaimana ia berencana menempatkan aku dan Sari, satu di dalam terang, yang lain di dalam gelap? Atau apakah ia pikir aku sebodoh itu hingga tidak akan pernah tahu? Saat semua hipotesis terasa tidak logis, sebuah ingatan lama melintas di benakku. Mendiang ayahku adalah pengacara penasihat yang sangat dipercaya oleh kakek Bima, Tuan Besar Adiwijaya. Kakeknya adalah konglomerat generasi pertama, seekor rubah tua yang membangun grup raksasa dari nol. Ayah dan Tuan Besar Adiwijaya berbagi persahabatan yang mendalam, lebih dari sekadar hubungan kerja. Aku ingat suatu saat, ayahku yang sedikit mabuk memegang tanganku dan berpesan, "Citra, ayah tahu kamu sayang sama Bima. Tapi keluarga itu rumit, terutama soal surat wasiat kakeknya. Orang tua itu bilang, dia hanya percaya padamu." Waktu itu aku tertawa, menganggap ayah terlalu khawatir. Tapi sekarang, setiap kata ayah terngiang jelas di telingaku. Ayah berkata Tuan Besar Adiwijaya tidak mempercayai siapapun, termasuk anak-anaknya sendiri. Ia takut kerajaan yang dibangunnya seumur hidup akan hancur oleh pewaris yang tidak kompeten atau pernikahan yang salah. Jadi, ia memasukkan klausul khusus dalam surat wasiatnya. Cucu laki-laki pertamanya, Bima Adiwijaya, harus menikah secara sah dengan Citra Wulandari sebelum ulang tahunnya yang ke-30 untuk bisa mewarisi 100% saham grup perusahaan secara utuh. Dan besok, hari pernikahan kami, adalah ulang tahun Bima yang ke-30. Sekarang aku mengerti. Semuanya. Ini bukan karena cinta. Ini karena uang triliunan rupiah. Ketulusan 10 tahunku hanyalah salah satu syarat yang dibutuhkan dalam kontrak warisannya. Jika ia tidak menikahiku, ia akan kehilangan segalanya. Lebih parahnya lagi, dalam surat wasiat itu juga disebutkan, jika sebelum menikah denganku ia terbukti melakukan bigami, atau memiliki anak di luar nikah, klausul warisan itu akan batal seketika. Tulang punggungku terasa dingin. Aku tidak hanya berhadapan dengan seorang pengkhianat, tapi seorang penipu yang terorganisir. Ia sudah melakukan tindak pidana bigami. Ia membutuhkan pernikahan ini denganku untuk melegalkan hak warisnya, menipu para pemegang saham dan tetua keluarga. Dan sekarang aku tahu, kenapa map itu ada di dalam koper. Itu bukan kesalahan. Itu adalah jebakan yang direncanakan. Sari, adik angkat yang tampak lemah itu, sengaja membuatnya agar aku melihatnya. Apa yang ia inginkan dariku? Ia pasti berharap aku marah, buta karena cemburu, dan membatalkan pernikahan ini di saat-saat terakhir. Jika aku membatalkan pernikahan, Bima tidak akan memenuhi syarat wasiat dan kehilangan semua hartanya. Tapi pada saat yang sama, ia akan terbebas dariku, dan Sari, sebagai satu-satunya istri sah, akan dengan bangga mendampinginya. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Ia ingin menghancurkan aku dan Bima sekaligus. Mereka meremehkanku. Mereka pasti mengira aku akan menangis, memohon, dan menginterogasinya dalam keputusasaan, seperti yang biasa kulakukan saat kami bertengkar kecil di masa kuliah. Tapi mereka tidak tahu, pengkhianatan ekstrem ini tidak menghancurkanku. Justru, ini membuatku menjadi dingin yang menakutkan. Dengan sangat hati-hati, aku bangkit dari tempat tidur. Menginjak lantai kayu yang dingin dengan kaki telanjang, aku berjalan ke ruang tengah. Lampu kota masih gemerlap, tapi di mataku, itu hanyalah titik-titik cahaya tanpa jiwa. Aku mengambil ponselku, layarnya menyala. Pukul 2 dini hari, aku menelepon Ibu Rina, kepala tim dari Wedding Organizer, yang telah bekerja denganku selama 6 bulan. Dering kedua, suara serak terdengar. "Halo, Mbak Citra, ada apa? Apa ada yang darurat?" Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menjaga suaraku tetap normal, bahkan sedikit bersemangat. "Bu Rina, maaf mengganggu jam segini. Saya terlalu gugup sampai tidak bisa tidur. Tapi tiba-tiba saya dapat ide bagus. Saya mau kasih kejutan besar buat Mas Bima." "Kejutan apa jam segini, Mbak?" Suara Bu Rina menjadi lebih jelas. "Pernikahan besok tetap berjalan sesuai rencana. Semua prosesinya sama. Tapi, video kenangan sebelum acara itu, saya mau ganti.
Saya baru saja menyelesaikan video yang jauh lebih menyentuh dan bermakna. Saya kirim filenya sekarang, tolong diganti dengan ini ya. Dan tolong, rahasiakan ini dari Mas Bima, bisa kan? Setelah selesai menelepon Bu Rina, aku duduk terdiam dalam kegelapan ruang tengah, penthouse. Bernilai puluhan miliar ini adalah simbol kesuksesan Bima dan masa depan kami. Kini, bagiku ini hanyalah sangkar berlapis emas. Betapa bahagianya aku saat ia melamarku di sini, menjanjikan rumah yang penuh tawa anak-anak. Semuanya adalah sandiwara yang diinvestasikan dengan cermat. Sari ingin aku membatalkan pernikahan, tapi aku tidak akan melakukannya. Aku akan memberinya hadiah. Hadiah yang akan membuatnya yakin bahwa ia telah menang. Aku menatap ke arah meja rias. Sebuah kotak cincin kawin beludru biru tua tergeletak di sana. Cincin pasangan berlian yang Bima banggakan, dipesan khusus dari pengrajin ternama di Belgia, yang desainnya saja memakan waktu setengah tahun. Ia bilang itu melambangkan cinta kami yang unik. Betapa manis kebohongan itu. Aku mengambil kotak beludru itu. Rasa dingin dari logam dan permata terasa di telapak tanganku. Aku membuka aplikasi kurir premium di ponselku, layanan yang memungkinkan pengiriman dengan waktu yang bisa ditentukan hingga ke menitnya. Alamat penerima. Aku memasukkan alamat apartemen mewah tempat Sari tinggal. Alamat yang kutahu karena Bima pernah menjatuhkan tagihan iurannya. Saat kutanya, ia berkilah itu adalah guest house, perusahaan untuk menjamu mitra yang butuh privasi. Satu lagi kebohongan. Waktu pengiriman. Besok, pukul 09.00 pagi. Saat para pengantin wanita baru mulai dirias. Catatan pengirim, aku kosongkan. Tapi aku membuka aplikasi pesan anonim dan mengirim pesan ke nomor Sari. Nomor itu juga sudah kufoto sebelumnya dari kontak Bima, tersimpan dengan nama adik angkat. Isi pesannya hanya satu baris, harusnya dipakai oleh orang yang berhak. Aku ingin Sari menerima cincin ini. Aku ingin ia percaya bahwa aku sudah tahu segalanya, dan karena begitu sakit hati, aku memutuskan untuk menyerah. Aku ingin ia percaya aku mengakui kekalahan dan mengembalikan cincin pertunangan kami. Apa yang akan dipikirkan seorang wanita jika ia menerima cincin kawin saingannya tepat sebelum pernikahan? Ia akan berpikir dirinya menang. Ia akan dengan percaya diri mengenakan gaun pengantinnya, memakai cincin itu, dan datang ke gedung pernikahan untuk merebut kembali prianya, dan aku berharap ia melakukan persis seperti itu. Setelah menyelesaikan semua itu, aku kembali ke kamar tidur. Malam masih panjang, tapi aku tidak bisa lagi membuang waktu dengan menangis. Aku membuka laptop dan memasukkan flash disk berisi kejahatan Bima. Ratusan foto pernikahan, akta perkawinan, jadwal penerbangan, dan hasil diagnosis kehamilan kembar. Aku tidak hanya menyalinnya. Aku menyusunnya kembali dengan cermat menjadi satu file video. Musik latarnya, aku memilih lagu merdu yang Bima pilih untuk diputar di pernikahan kami. Video itu dimulai dengan kenangan 10 tahun kami, foto-foto masa polos kami. Lalu tiba-tiba, aku menyisipkan foto akta perkawinan dia dan Sari. Selanjutnya, aku mengedit silang antara foto pernikahan mereka yang bahagia dengan pesan-pesan cinta yang ia kirimkan padaku di waktu yang sama. Aku bekerja seperti mesin, tanpa emosi, tanpa ragu. Setiap kali foto Sari ditambahkan, hatiku sedikit demi sedikit membeku. Dan saat aku memasukkan foto USG si kembar sebagai adegan terakhir, aku tahu hadiah kejutan yang kusiapkan untuk Bima telah selesai. Aku mengunggah seluruh file video itu ke server cloud yang aman dan mengirimkan tautannya ke Bu Rina. Ingat ya Bu, rahasia. Ini video ketulusan hati saya. Fajar mulai menyingsing. Aku tidak tidur semalaman, tapi anehnya pikiranku sangat jernih. Aku menghapus semua jejak, memasang kembali flash disk, berisi kejahatan itu ke tempatnya, memasukkannya ke dalam map, dan menyembunyikannya kembali di dasar koper seolah tak tersentuh. Saat hari sudah terang, terdengar suara Bima bergerak. Aku memejamkan mata, pura-pura tidur nyenyak. Ia turun dari tempat tidur dengan pelan, mungkin bermaksud membiarkanku tidur lebih lama. Terdengar suara kecil dari dapur, sepertinya ia sedang menyiapkan sarapan. Pria ini, sambil menipuku dengan kejam, masih bisa memainkan peran sebagai calon suami yang sempurna. Tak lama,
Ia masuk ke kamar membawa nampan kecil dan membangunkanku. Sayang, bangun, sarapan dulu. Hari ini kan harimu, harus makan yang banyak biar jadi pengantin paling cantik di dunia. Aku mengucek mata dan tersenyum, senyum yang telah kulatih semalaman. Senyum wanita paling bahagia di dunia. Di atas nampan, ada telur mata sapi berbentuk hati kesukaanku dan jus jeruk segar. Makasih ya mas. Ucapku dengan suara manis. Bima duduk di tepi tempat tidur, memperhatikan aku makan. Ia berkata dengan suara yang sangat lembut. Makan yang banyak, ya. Maaf belakangan ini aku sibuk banget, banyak dinas, jadi kurang perhatiin kamu. Nanti setelah nikah, pas bulan madu, aku tebus semuanya. Tebus? Kata itu dari mulutnya membuatku mual. Sibuk? Tentu saja. Ia sangat sibuk. Sibuk mendaftarkan pernikahan dengan wanita lain, sibuk berfoto pernikahan dengan istri barunya, sibuk merawat istrinya yang hamil kembar. Rasa mual bergejolak di dalam perutku, tapi aku memaksakan diri menelan telur berbentuk hati yang munafik itu. Aku mengangkat kepala dan menatapnya lekat-lekat, pria yang telah kucintai selama 10 tahun. Masih wajah yang sama, masih tatapan mata yang sama. Bagaimana bisa seseorang menyembunyikan rahasia mengerikan seperti itu dan tetap bersikap biasa saja? Apakah ia tidak merasa bersalah atau menyesal sedikit pun? Mas, kataku, berusaha terlihat seperti biasa. Aku agak cemas. Cemas kenapa? Ia tertawa sambil mengelus rambutku. Aku takut. Aku bukan pengantin yang paling cantik. Pernikahannya terlalu besar, banyak tamu penting, aku takut salah. Bima tertawa penuh percaya diri. Khawatir yang gak perlu, kamu kan pengantinku, tentu kamu yang paling cantik. Semuanya biar aku yang urus, kamu cukup jadi cantik dan bahagia saja. Aku menyandarkan kepalaku di bahunya. Bahagia. Sejak semalam, dua kata itu telah menjadi lelucon paling kejam. Aku menghabiskan sarapan palsu itu. Aku harus memainkan peranku dengan sempurna hingga saat terakhir. Aku menatap pria di hadapanku, yang pernah kuanggap sebagai seluruh duniaku, tempat perlindungan seumur hidupku. Kini ia hanyalah orang asing, aktor hebat dalam sandiwara yang disutradarainya sendiri. Dan aku, yang tadinya adalah pemeran utama wanita dalam drama romantis ini, kini akan menjadi sutradara yang menentukan akhir dari sandiwara ini. Aku makan hingga suapan terakhir, memuji perhatiannya, seperti yang selalu kulakukan selama 10 tahun terakhir. Pura-pura masih percaya dan mencintainya, tapi ini adalah yang terakhir. Aku tidak tahu apakah ia menyadari perbedaan tipis dalam senyumku, mungkin tidak. Di matanya saat ini, mungkin yang terlihat hanyalah harta melimpah yang akan ia dapatkan setelah pernikahan ini selesai. Aku bangkit dan meregangkan tubuh. Aku mandi dulu, ya. Sebentar lagi tim perias datang. Iya sayang. Ia tersenyum. Aku masuk ke kamar mandi dan mengunci pintu. Aku menyalakan shower dengan kencang. Suara air yang deras menelan jeritan hatiku. Aku menatap bayanganku di cermin. Mata yang bengkak karena tidak tidur semalaman. Tapi sorot mata itu begitu dingin dan tegas. Pukul 8 pagi, bel berbunyi sesuai jadwal, tim perias dan penata rambut tiba. Bima keluar dan menyambut mereka dengan ceria. Aku keluar dari kamar mandi, mengenakan jubah mandi, dan tersenyum pada semua orang. Mbak Citra, cantik sekali, puji seorang asisten perias. Aku tersenyum tipis. Aku tahu aku harus segera pergi dari sini. Aku tidak tahan duduk diam selama berjam-jam membiarkan orang lain memoles wajahku. Berpura-pura bahagia di depan Bima. Aku tidak bisa lagi berada di ruang yang sama dengannya barang sedetik pun. Aku butuh tempat yang aman di mana aku bisa bernapas dan mempersiapkan tahap terakhir. Aku menoleh ke Bima dan berkata dengan suara manja calon pengantin. Mas Bima. Iya, kenapa? Ia menoleh dengan senyum cerianya yang masih terpasang. Aku gugup banget, kataku sambil meremas jubah mandiku. Di sini terlalu ramai, aku nggak bisa konsentrasi. Aku siap-siap di hotel saja, boleh? Bima sedikit mengerutkan kening. Di hotel? Kenapa? Bukannya lebih nyaman di rumah? Aku menggeleng. Aku mau kasih kejutan buat Mas.
Aku mau penampilan pengantinku jadi rahasia sampai detik terakhir. Aku mau Mas jadi orang yang paling kaget pas aku masuk ke altar. Kaget sampai membeku. Aku menekankan kata kejutan dan membeku. Aku juga sudah pesan suite di hotel persis di sebelah gedung pernikahan. Ruangannya luas, pencahayaannya bagus, fotonya pasti lebih bagus dari di sini. Aku dan para staf akan ke sana semua. Gaun pengantin juga sudah kuminta diantar ke sana. Mas nggak boleh datang, ya? Dilarang. Kalau datang, aku marah beneran. Aku melihat kilasan keterkejutan di mata Bima, dan setelah itu, kelegaan yang sangat jelas. Aku bisa membaca pikirannya. Ia menghela napas lega. Mungkin ia juga khawatir Sari akan datang ke sini dan membuat keributan. Aku yang secara sukarela menghilang ke tempat lain, tempat yang lebih umum dan aman, adalah hal yang sangat baik baginya. Itu tidak hanya akan memudahkannya mengendalikan situasi di sini, tapi juga akan mencegahku bertemu Sari jika wanita itu datang. Ia berpikir sedang menciptakan zona aman palsu untukku, tapi ia tidak tahu bahwa ia baru saja melepaskan mangsa dari sangkarnya dengan tangannya sendiri. Baiklah, sayang. Ia tertawa lebar, mendekat, dan memelukku. Kalau kamu senang, hari ini semua terserah kamu. Lakukan apapun yang kamu mau. Ia mencium keningku, ciuman yang terasa dingin hingga menusuk tulang. Aku berusaha keras untuk tidak bergidik. Kalau gitu aku langsung berangkat, ya. Mas siap-siap di rumah saja, nanti duluan ke gedung. Aku buru-buru melepaskan pelukannya. Aku menoleh ke tim perias. Teman-teman, maaf merepotkan. Kita pindah ke hotel, ya. Barang-barang saya ada di kamar sebelah, tolong bantu angkat. Aku cepat-cepat berganti pakaian dengan gaun sederhana dan membawa tas tangan yang sudah kusiapkan sejak semalam. Di dalamnya hanya ada ponsel, dompet, paspor, dan sebuah hard disk eksternal kecil berisi semua bukti. Saat melangkah keluar pintu, aku melambai pada Bima. Sampai ketemu di altar, sayangku. Iya, sampai ketemu di altar. Aku cinta kamu. Bima juga melambai. Senyum puas, tatapan mata yang bersalah. Pintu lift perlahan tertutup, menutupi senyum munafiknya. Begitu pintu tertutup, senyum di wajahku pun lenyap. Aku tiba di suite termewah di hotel yang hanya beberapa langkah dari gedung pernikahan. Ruangan yang luas, dengan jendela kaca besar yang menampilkan pemandangan kota. Tim perias dengan cepat menyiapkan peralatan mereka. Aroma kosmetik profesional, suara pengering rambut seharusnya membawa getaran bahagia seorang calon pengantin, tapi hatiku hanya dipenuhi ketenangan yang sedingin es. Saat aku baru saja duduk di kursi rias, ponselku yang lama berdering. Ibu Ratih, calon ibu mertuaku. Halo, Bu. Aku menjawab telepon, berusaha menjaga suaraku senormal mungkin. Citra, kamu di mana? Di seberang sana. Suara Ibu Ratih tidak seanggun biasanya, terdengar tergesa-gesa dan cemas. Saya sedang bersiap di hotel, Bu, ada apa? Kamar nomor berapa? Kirim alamatnya sekarang. Ibu ada yang mau dibicarakan empat mata denganmu. Cepat. Ia berbicara seperti memberi perintah, lalu menutup telepon sebelum aku sempat menjawab. Aku mengerutkan kening. Apakah dia juga sudah memulai aktingnya? Aku mengirimkan nomor kamarku lewat pesan dan berkata pada perias. Mbak, maaf, bisa tolong istirahat sebentar, ngopi dulu dengan tim? Calon ibu mertua saya mau bicara sebentar. Mereka semua setuju dengan senang hati. Ruangan itu langsung menjadi sunyi. Tak sampai 10 menit, bel pintu berbunyi. Ibu Ratih masuk. Bukan mengenakan kebaya mewah yang telah kupilihkan untuknya, melainkan pakaian rumah dari sutra yang mahal. Riasannya seadanya, tapi matanya menunjukkan kecemasan yang tak bisa disembunyikan. Ia membanting pintu, berjalan cepat, dan menggenggam tanganku erat. Tangannya sedingin es. Citra, ibu khawatir sekali sampai tidak bisa tidur semalam. Firasat ibu tidak enak, ibu harus datang untuk memastikan kamu baik-baik saja. Aku menatapnya, wanita yang pernah kuhormati dan kuanggap sebagai ibu keduaku. Ia benar-benar berakting dengan sangat baik, ia tahu segalanya. Tentang Sari, tentang anak itu. Tapi ia masih datang ke sini, memegang tanganku,
dan mengucapkan kata-kata penuh kekhawatiran. Ibu Ratih mengeluarkan sebuah kotak beledu merah yang sudah usang dari tas tangannya. Saat ia membukanya, di dalamnya ada sebuah gelang keroncong emas antik yang sangat indah. Dengan tangan gemetar, ia memasangkan gelang itu di pergelangan tanganku. Sentuhan gelang itu di kulitku terasa dingin. Ini pusaka dari nenek mertua ibu. Ibu Ratih terisak. Sudah puluhan tahun ibu simpan, menunggu hari ini untuk diberikan pada menantu pertama kami. Kalau kamu memakainya, kamu resmi menjadi bagian dari keluarga Adiwijaya. Aku menatap gelang emas itu. Indah, tapi terasa berat seperti borgol. Aku diam, menunggu apa yang akan ia katakan selanjutnya. Ibu Ratih menggenggam kedua tanganku, merendahkan suaranya, dan berkata dengan nada serius dan rahasia. Citra, ibu tahu kamu anak yang bijaksana. Kamu dan Bima saling mencintai sejak kecil. Perasaan kalian sangat dalam. Tapi, namanya juga laki-laki. Apalagi menjelang hari besar seperti ini, banyak stres, banyak hubungan yang rumit. Ia berhenti sejenak, menatap mataku lekat-lekat dan menekankan setiap katanya. Nanti di acara, apapun yang terjadi, siapapun yang bicara apapun, siapapun yang berbuat aneh, kamu harus percaya pada Bima, mengerti? Semua yang dia lakukan itu demi keluarga ini. Ia meremas tanganku. Janji sama ibu, ya. Keluarga Adiwijaya ini beruntung sekali mendapatkan menantu sepertimu. Jangan biarkan orang luar merusak hari baik kita. Sekarang aku mengerti. Ini bukan nasihat. Ini adalah peringatan dan persiapan. Ia takut Sari akan datang dan membuat keributan. Jadi ia datang untuk memberiku penenang terlebih dahulu. Maksudnya adalah, apapun yang kulihat nanti, aku harus menahannya sampai pernikahan ini selesai, agar putranya bisa mendapatkan warisannya. Perlahan aku menarik tanganku dari genggamannya. Aku mengangkat kepala dan tersenyum lebar. Senyum seorang menantu yang berbakti. Baik, Bu. Jangan khawatir. Saya tidak akan mengecewakan ibu. Apapun yang terjadi, hari baik ini akan berjalan dengan sempurna. Ibu Ratih menghela napas lega, seolah baru saja menurunkan beban seberat 1000 ton. Baguslah. Ibu percaya padamu. Ia buru-buru berdiri dan merapikan pakaiannya. Baiklah, ibu mau bersiap-siap dulu. Kamu juga jangan terlambat, ya? Ia pergi secepat ia datang. Begitu pintu tertutup, senyum di wajahku lenyap. Aku melepaskan gelang emas itu dan meletakkannya di atas meja. Aku memanggil kembali tim Prias. Prias mulai bekerja. Aku memejamkan mata, membiarkan mereka memoles wajahku. Aku mencoba mengosongkan pikiran. Aroma bedak yang harum, sentuhan kuas yang lembut di kulit. Aku seperti boneka kayu yang digerakkan oleh orang lain. Baru nanti setelah semuanya selesai, aku tahu. Tepat pada saat Ibu Ratih memasangkan gelang dingin itu di tanganku, di sebuah apartemen mewah lain yang tak jauh dari sana, sebuah drama lain sedang menuju puncaknya. Tepat pukul 9 pagi, bel apartemen Sari berbunyi. Dia, yang semalaman terjaga karena cemas dan gelisah, buru-buru membuka pintu. Seorang kurir menyerahkan sebuah kotak beludru biru tua padanya. Kotak cincin kawin dari merek yang sama dengan yang dipilih Bima. Di dalamnya, sepasang cincin berlian berkilauan. Sesaat kemudian, ponsel Sari menerima pesan anonim yang kukirim. Harusnya dipakai oleh orang yang berhak. Sari tertegun. Menurut informasi dari temanku, Maya, Sari langsung percaya bahwa aku sudah tahu segalanya. Ia percaya aku begitu sakit hati dan terhina hingga memutuskan untuk kabur. Hadiah ini adalah pernyataan menyerahku, pengembalian cincin pertunangan kami. Kemenangan sudah di depan mata. Hal pertama yang Sari lakukan adalah menelepon Bima. Ia ingin mengonfirmasi kemenangannya, tapi saat itu Bima sedang sibuk menyambut tamu-tamu penting di lobi. Ia tidak bisa mengangkat telepon. Panggilan tak terjawab. Bagi Sari, itu adalah sinyal konfirmasi yang paling pasti. Bima pasti sedang panik karena pengantinnya kabur. Inilah kesempatannya. Maya berkata, Sari tidak membuang waktu sedetik pun. Ia langsung menelepon Bu Rina, kepala tim, wedding organizer. Suara Sari penuh dengan kepanikan dan simpati. Bu Rina, saya Sari. Gawat, Bu.
Mbak Citra sudah tahu hubungan saya dan Mas Bima. Mbak Citra kabur. Pernikahan ini tidak boleh batal, kan? Tamu-tamunya orang penting semua, belum lagi masalah surat wasiat kakek. Kalau Mas Bima kehilangan warisannya, dia bisa membunuh saya. Sari terisak di telepon. Akting korban yang sempurna. Dan Bu Rina, yang sudah mendapat pengarahan dariku semalam, juga memainkan perannya dengan sempurna. Bu Rina berteriak di telepon, membuat Sari benar-benar percaya. Ya Tuhan, benarkah? Gawat sekali. Lalu bagaimana ini? Tamu-tamu sudah datang semua. Bu Rina, kata Sari dengan mendesak. Saya yang akan jadi pengantin penggantinya. Mas Bima tidak boleh kehilangan segalanya. Saya sedang dalam perjalanan. Saya juga punya gaun pengantin. Tolong bantu saya bersiap, ya. Anggap saja kali ini saya yang menyelamatkan Mas Bima. Baik, Mbak Sari. Bu Rina menjawab dengan suara sangat panik. Cepat ke sini. Saya siapkan semuanya. Panggilan berakhir. Sari menghela napas lega. Tujuannya tercapai. Menurut Maya, Sari membuka lemari pakaiannya. Di sana, tergantung gaun pengantin mewah yang sudah lama ia pesan secara diam-diam. Untuk hari ini, ia mengenakan gaun itu, merias wajahnya dengan tebal. Dan terakhir, ia mengenakan cincin berlian yang kukirim, cincin pengantin sejati, di jari manisnya. Sari menatap dirinya di cermin dan tersenyum penuh kemenangan. Ia tidak tahu bahwa gaun pengantin itu, cincin itu, dan senyum itu, semuanya adalah bagian dari rencanaku. Aku membuka mata. Perias telah selesai bekerja. Mbak Citra, Anda sungguh cantik, pujinya. Aku menatap diriku di cermin. Wajah yang dirias sempurna, cantik tapi dingin. Sorot mataku tidak goyah sedikit pun. Aku tidak mengenakan gaun pengantin. Aku masih mengenakan gaun sederhana. Aku bangkit dan melihat jam. Pukul 10 pagi. Waktu bagi para tamu untuk mulai memasuki gedung pernikahan. Aku duduk di suite hotel, tapi aku bisa tahu itu. Karena ponselku mulai berdering. Bima. Di layar, nama Mas Bima sayang berkedip. Nama yang kusimpan 10 tahun lalu. Melihatnya sekarang, tak ada ironi yang lebih besar. Aku tidak menjawab telepon itu, kubiarkan terus berdering. Getarannya yang mendesak dan putus asa menciptakan suara tajam di atas meja kaca. Ia terus menelepon. 4 kali, 5 kali. Karena aku tetap tidak menjawab, ponselku bergetar hebat karena rentetan pesan masuk. Citra, kamu di mana? Kenapa telepon gak diangkat? Tamu-tamu sudah datang. Aku membaca pesan itu tapi tidak membalas. Aku bisa membayangkan ekspresinya saat ini. Panik, cemas, dan mungkin sedikit takut. Ia takut rencananya gagal. Pesan lain masuk. Kamu marah sama aku? Angkat teleponnya dong. Jangan bercanda. Hari ini kan hari bahagia kita, hari bahagia kita. Perutku terasa mual. Aku mengambil ponsel dan jariku melayang di atas keypad. Setelah 10 tahun berpacaran, aku sangat mengenalnya. Ia adalah orang yang sombong. Ia butuh rasa aman bahwa semuanya ada dalam kendalinya. Aku mengetik pesan dengan nada manja, seperti pengantin yang sedang merajuk. Lagi nyiapin kejutan terbesar dalam hidup Mas. Jangan dicari. Nanti aku muncul sendiri. Aku akan buat Mas gak akan pernah bisa lupa. Aku menekan tombol kirim. Beberapa detik kemudian, muncul tanda telah dibaca. Ia langsung membacanya, dan segera membalas. Aku bisa merasakan kelegaan dalam setiap hurufnya. Kejutan apa sih? Bikin khawatir saja. Aku juga punya kejutan buat kamu. Aku cinta kamu. Cepat datang ya, semua sudah menunggu. Aku cinta kamu. 3 kata itu. Bahkan sampai saat ini, ia masih bisa mengetiknya dengan begitu mudah. Ia percaya aku hanya merajuk karena hal sepele dan masih menjadi gadis bodoh yang tergila-gila padanya. Ia sama sekali tidak tahu bahwa kejutan yang kumaksud akan menjadi hadiah yang tak akan terlupakan seumur hidupnya. Aku menatap tulisan, "Aku cinta kamu" di layar. Ini yang terakhir. Aku tidak membalas. Dengan tenang, aku mematikan ponselku. Lalu aku membuka slot kartu SIM.
kartu SIM yang telah menemaniku selama 10 tahun, menyimpan begitu banyak pesan dan panggilan. Dengan 2 jari, aku mematahkannya menjadi 2. Aku menjatuhkan 2 kepingan kartu SIM yang patah itu ke dalam gelas air di atas meja, keduanya perlahan tenggelam ke dasar. Semua kontak resmi terputus. Aku bukan lagi Citra Wulandari, tunangan Bima Adiwijaya. Aku adalah Citra Wulandari, manusia yang bebas. Aku mengambil ponsel keduaku yang sudah kusiapkan. Ponsel yang benar-benar baru, kartu SIM yang baru. Hanya nomor temanku, Maya, dan Burina yang tersimpan di dalamnya. Pukul 11. Aku tidak ada di gedung pernikahan. Aku duduk di Cafe Sky Lounge, di lantai teratas hotel, tepat di seberang gedung pernikahan. Dari sudut ini, aku bisa melihat lobi yang megah di bawah, para tamu yang berdatangan. Tapi aku tidak perlu melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Aku membuka tautan, live streaming, rahasia di ponsel keduaku. Layar menyala, menampilkan sudut pandang kamera dari sahabatku, Maya. Sesuai rencana, ia duduk di tempat yang tidak mencolok di dekat fasilitas audio. Gedung pernikahan itu megah, persis seperti yang kurancang. Bunga kesukaanku, anggrek bulan putih, diikat dalam rangkaian besar menutupi panggung, menciptakan suasana seperti taman di negeri dongeng musim salju, lampu kristal yang mewah, dan 500 tamu. Mengamati layar, aku melihat wajah-wajah yang kukenal. Mereka bukan teman dekat kami. Mereka adalah anggota Dewan Direksi Grup, mitra bisnis utama dari seluruh negeri, dan para pemegang saham penting yang memiliki hak suara untuk menentukan masa depan Bima. Ini bukan pernikahan. Ini adalah pameran kekuasaan, panggung debut seorang pewaris. Kamera Maya mengarah ke panggung. Di sana, Bima Adiwijaya berdiri. Ia mengenakan tuxedo pesanan khusus, berdiri dengan gagah, dengan senyum bahagia dan percaya diri. Tapi aku, yang telah berada di sisinya selama 10 tahun, bisa membaca ketegangannya dari caranya terus-menerus memperbaiki dasi. Ia terus melirik ke pintu utama, tempat pengantin wanita akan masuk, lalu ia menatap ke barisan depan. Ibu Ratih duduk di sana, mengenakan kebaya sutra merah, tapi wajahnya kaku, kedua tangannya mencengkeram erat tas mewahnya, keduanya gelisah. Bukan gelisah menunggu pengantin wanita, tapi gelisah menunggu saat surat wasiat itu berlaku. Seorang pembawa acara terkenal naik ke panggung dan berkata dengan suara menggelegar. Selamat datang kepada para tamu terhormat, para mitra sekalian, yang telah hadir untuk merayakan hari penting bagi Mas Bima Adiwijaya dan Mbak Citra Wulandari. Tepuk tangan membahana. Maya mengirimiku pesan, barusan Bima nanya kamu di mana, aku bilang lagi nyiapin kejutan besar. Mukanya puas banget, aku tersenyum. Pembawa acara melanjutkan. Keduanya adalah tokoh utama dari dongeng modern yang telah memupuk cinta selama 10 tahun. Nah, sebelum kita menyambut mempelai wanita yang cantik, mari kita saksikan bersama sebuah video yang sangat istimewa, berisi momen-momen paling berkesan dari perjalanan cinta mereka. Mohon perhatiannya ke layar LED raksasa di belakang. Kamera Maya melakukan close-up pada wajah Bima. Ia menarik napas dalam-dalam dan membusungkan dada. Tersenyum paling cerah. Senyum yang pernah membuatku terpesona. Bersiap menerima restu dan pujian dari 500 tamu. Ia menatap layar LED seluas 100 meter persegi di belakangnya, menunggu. Lampu di seluruh ruangan padam, hanya menyisakan sorotan ke layar. Musik merdu mengalun. Musik yang sama persis dengan yang kupilih. Aku mengangkat cangkir tehku dan menarik napas dalam-dalam. Aku mengirim pesan ke Burina. Mulai, Bu. Aku menyeruput teh melati. Rasa pahitnya terasa di ujung lidah, tapi itu membuatku anehnya tetap tenang. Di layar ponsel, kamera Maya terus mengirimkan gambar yang jernih. Lampu gedung pernikahan padam, musik merdu mengalun. Benar. Musik yang kupilih. Layar LED raksasa seluas 100 meter persegi di belakang Bima menyala terang. Yang pertama muncul adalah foto kami saat berusia 7 tahun, diambil bersama. 2 anak dekil di depan gerbang SD. Kemudian, kenangan 10 tahun kami mengalir. Dari masa SMA dengan seragam putih abu-abu, masa kuliah yang lugu, hingga perjalanan pertama kami saat baru mulai bekerja. Di seberang layar, aku melihat senyum Bima.
Senyum puas dan bangga. Ia benar-benar tenggelam dalam skenario sempurnanya. Ia mengira ini adalah video kejutan manis yang kusiapkan. Aku melihatnya melirik ke barisan depan. Para pemegang saham penting mengangguk-angguk kagum. Kisah cinta dongeng yang begitu sempurna untuk memperkuat posisi seorang pewaris. Terdengar gumaman kagum dari bawah. Cinta yang langka sekali. Pengantin wanitanya cantik dan baik hati, ya. Aku tersenyum. Hidangan utamanya baru akan dimulai. Musik yang mencapai puncaknya tiba-tiba berhenti. Layar menjadi hitam selama 1 detik. Terdengar gumaman gelisah dari bawah. Senyum Bima membeku. Ia menoleh ke layar, lalu mengerutkan kening dan menatap ke arah tim teknis. Sepertinya ia mengira ada masalah teknis, dan layar menyala kembali. Bukan foto kenangan kami, melainkan sebuah foto pernikahan yang diperbesar maksimal. Bima dengan tuxedo hitam merangkul pinggang wanita lain yang mengenakan gaun pengantin putih bersih. Latar belakangnya adalah hutan ubud yang magis di Bali. Seluruh gedung pernikahan hening, lalu meledak dalam gumaman penuh keterkejutan. Siapa itu? Videonya salah putar, ya? Pengantinnya kan bukan yang itu? Wanita itu, kok kayak nggak asing, ya? Kamera maya langsung mengarah ke Bima. Senyumnya benar-benar lenyap. Ia membeku seperti disambar petir, menatap layar dengan wajah pucat pasi. Ia mundur selangkah, tanpa sadar menggelengkan kepala. Bukan, ini bukan salah putar, Mas, kataku dalam hati. Di barisan depan, aku melihat Ibu Ratih. Ia membungkuk ke depan, mencengkeram erat sandaran kursi di depannya. Wajahnya berubah pucat. Video tidak berhenti, terus berlanjut. Foto-foto pernikahan lain muncul berturut-turut. Bima dan Sari berciuman mesra di tepi danau. Bima menggendong Sari dan berlari di padang ilalang. Ratusan foto merekam momen bahagia mereka. Kebahagiaan yang dibangun di atas penipuanku. Ya Tuhan, itu kan Sari, anak asuh keluarga Adiwijaya, bukan? Suara seseorang terdengar cukup keras hingga tertangkap kamera maya. Bima mulai panik. Ia mengangkat tangan ke arah tim teknis dan berteriak. Hentikan. Matikan sekarang juga. Tapi suaranya tenggelam oleh suara musik. Musik baru. Musik yang sedih dan pilu, seperti lagu pengantar tidur untuk cinta 10 tahunku. Teriakan Bima sia-sia. Atas instruksiku, Bu Rina telah mengunci pintu ruang kontrol audio dan lampu dari dalam. Meskipun Bima menggedor pintu, tidak ada yang bisa mengintervensi. Layar LED raksasa itu dengan kejam melanjutkan tugasnya untuk mengungkap kebenaran. Setelah seri foto pernikahan romantis selesai, layar berubah menjadi latar belakang putih sederhana, dan sebuah akta perkawinan yang dipindai dengan jelas muncul. Nama suami, Bima Adiwijaya. Nama istri, Sari Pertiwi. Tanggal pencatatan, 3 bulan yang lalu. Cap merah dari kantor catatan sipil terpampang seperti noda darah di mata 500 tamu. Jika tadi hanya gumaman, sekarang gedung pernikahan itu benar-benar kacau. Ya Tuhan. Dia benar-benar menikah dengan wanita itu. Tidak bisa dipercaya. Lalu pernikahan hari ini apa? Bigami. Orang ini gila. Dia menganggap hukum dan kita semua remeh. Terdengar jelas suara salah satu pemegang saham senior yang biasa kupanggil Pak Bakri memukul meja dengan keras. Skandal. Ini skandal yang tidak bisa diterima. Begini cara keluarga Adiwijaya berbisnis? Kamera maya kembali menyorot Bima. Ia tidak lagi berteriak. Ia gemetar. Ia terhuyung mundur dan menabrak dekorasi anggrek bulan di belakangnya. Kuntum bunga yang rapuh itu berjatuhan di atas tuxedo mahalnya. Ia menatap ibunya. Ibu Ratih mencoba berdiri, tapi kakinya lemas dan ia terduduk kembali. Video belum selesai. Layar berikutnya. Jadwal bulan madu ke Jepang. Tiket pesawat pulang pergi kelas bisnis atas nama Bima Adiwijaya dan Sari Pertiwi, bukti reservasi penginapan mewah di Hakone, tiket Shinkansen. Semuanya adalah bukti dari perjalanan dinas ke Singapura yang ia ceritakan padaku. Aku teringat malam-malam itu. Sendirian di rumah, mengkhawatirkannya, mengirim pesan agar ia menjaga kesehatan di negeri orang. Sementara itu, ia sedang memeluk istri barunya, berendam di air panas,
dan menikmati bunga sakura, rasa pahit naik hingga ke tenggorokan. Ternyata inilah kerja kerasnya. Inilah pengorbanannya untuk perusahaan. Dulu aku mengaguminya. Betapa beruntungnya aku mencintai pria yang berbakat, berinisiatif, dan tidak takut kesulitan. Ternyata, aku hanyalah orang bodoh yang menggambar tipe ideal yang sempurna dan tenggelam dalam fantasiku sendiri. Kini, rasa jijik di dalam diriku lebih besar dari rasa sakit. Aku jijik padanya, pada Ibu Ratih, dan pada Sari. Tapi lebih dari itu, aku jijik pada diriku sendiri selama 10 tahun terakhir. Para tamu dengan setelan mahal, para ibu sosialita dengan perhiasan mewah, kini tak lagi bisa menjaga martabat mereka. Mereka semua berdiri, banyak ponsel terangkat ke arah panggung, merekam pemandangan memalukan ini. Mereka adalah pemegang saham dan mitra. Mereka tidak hanya melihat skandal percintaan, tapi kejatuhan seorang pewaris. Mereka melihat penipuan dalam bisnis. Jika Bima bisa menipu tunangan yang telah bersamanya selama 10 tahun, ia juga bisa menipu mereka. Kepercayaan. Nilai paling berharga dalam bisnis, hancur berkeping-keping. Layar kembali menjadi hitam. Gumaman dan bisikan di dalam gedung pernikahan menjadi begitu keras hingga mengalahkan suara musik latar yang pilu. Orang-orang mungkin berpikir sandiwara telah berakhir, tapi tidak. Bagiku, masih ada hadiah terakhir. Setelah beberapa detik keheningan yang mencekam, layar kembali menyala. Kali ini, bukan foto pernikahan, bukan tiket pesawat. Melainkan selembar kertas A4 putih yang diperbesar maksimal. Hasil pemeriksaan kandungan rutin dari sebuah rumah sakit internasional. Nama pasien, Sari Pertiwi, dan satu baris kesimpulan akhir yang sengaja kutandai dengan lingkaran merah, hasil USG. Kehamilan kembar 12 minggu, perkembangan janin normal. Jika akta perkawinan adalah bom, maka diagnosis kehamilan kembar ini adalah ledakan nuklir. Seluruh 500 tamu di gedung pernikahan menahan napas secara bersamaan. Keheningan yang berat dan absolut, terasa bahkan dari seberang layar, live streaming, kembar. Bukan hanya punya anak, tapi kembar. Ia, sebelum pernikahannya denganku, sudah memiliki pewaris dengan wanita lain, bahkan 2 sekaligus. Melalui kamera maya, aku melihat Bima. Ia tidak lagi gemetar, ia hanya berdiri tanpa bergerak. Ia menatap tulisan kembar di layar, wajahnya tidak berdarah sama sekali. Aku melihat Ibu Ratih, ia benar-benar pingsan. Orang-orang di sekitarnya mencoba menyadarkannya. Dan sesuai skenario, musik berhenti total. Dalam keheningan yang mematikan itu, suaraku, melalui sistem pengeras suara mahal di gedung pernikahan, terdengar jelas, tenang, dan menggelegar. Selamat, Mas Bima. Suaraku yang telah ia dengar selama 10 tahun. Kini, suaraku sedingin pisau. Hadiah ini, aku berhenti sejenak. Semoga kamu suka. Begitu suaraku selesai, layar LED raksasa itu padam. Seketika, gedung pernikahan menjadi lautan kekacauan. Jeritan, umpatan, suara kursi yang terbalik. Semua orang berdiri, ponsel-ponsel bermunculan seperti jamur. Mereka memotret Bima, Ibu Ratih yang pingsan, para pemegang saham yang memukul meja dengan marah. Maya mengirimiku pesan dengan tangan gemetar. Citra, ini benar-benar berakhir. Kacau banget. Ibu Ratih pingsan, para pengacara di sana teriak-teriak suruh panggil pengacara mereka. Aku melihat pemandangan itu. Tidak ada rasa puas, tidak ada rasa kemenangan. Hanya kehampaan yang tak berujung. Masa muda 10 tahunku telah dimakamkan dengan begitu megah dan sempurna di hadapan 500 saksi. Tiba-tiba, kamera Maya bergoyang hebat, bergerak cepat ke arah pintu utama gedung. Maya berteriak melalui pesan suara. Astaga, Citra. Sari, dia beneran datang. Pakai gaun pengantin. Tepat pada saat itu, di tengah badai kekacauan, saat Bima berdiri di atas panggung seperti patung yang hancur berkeping-keping dan Ibu Ratih mendapat pertolongan pertama, pintu utama gedung pernikahan, tempat yang seharusnya menjadi pintu masukku, terbuka lebar. Sari Pertiwi berdiri di sana. Ia berdiri megah di bawah gapura anggrek bulan, mengenakan gaun pengantin, off-shoulder, yang mewah. Rambutnya disanggul tinggi, riasannya sempurna, dan di jari manisnya,
berkilauan cincin berlian yang kukirim. Ia datang seperti seorang ratu yang akan naik ke panggung kemuliaan. Melalui layar live streaming, aku melihat Sari menarik napas dalam-dalam. Ia tidak melihat kekacauan di dalam. Ia tidak melihat tatapan terkejut para tamu. Ia hanya melihat prianya yang berdiri di atas panggung. Mungkin ia tiba tepat setelah video selesai. Ia mendengar keributan dan mengira itu adalah keributan yang disebabkan oleh aku, pengantin wanita, yang kabur. Sesuai rencananya, ia berpikir inilah momennya. Momen saat ia muncul, menyelamatkan Bima dari skandal, dan dengan bangga mengambil posisinya. Ia telah menerima cincin, mendapat konfirmasi dari Bu Rina. Ia 100% yakin aku adalah pecundang. Dengan senyum paling cerah, senyum seorang pemenang, Sari mulai berjalan di atas karpet putih yang ditaburi bunga. 500 pasang mata yang tadinya terkejut karena skandal bigami, kini tertuju padanya. Tatapan mereka bukan kekaguman, melainkan rasa ingin tahu, penghinaan, dan kasihan. Ya Tuhan, seseorang bergumam, itu kan wanita yang tadi. Wanita di video itu, yang katanya hamil. Tidak tahu malu, datang juga ke sini. Gumaman kembali terdengar, lebih keras dari sebelumnya. Senyum Sari mulai membeku. Ia sadar ada yang salah. Kenapa semua orang menatapnya dengan tatapan seperti itu? Kenapa tidak ada yang bertepuk tangan? Dan kenapa? Kenapa prianya, Bima, menatapnya dengan tatapan seperti itu? Itu bukan tatapan lega seorang penyelamat, itu adalah tatapan kebencian. Tatapan seekor binatang buas yang terpojok menatap orang yang telah mendorongnya ke tepi jurang. Tapi Sari sudah berjalan lebih dari separuh jalan. Ia tidak bisa berbalik. Ia masih mencoba tersenyum, dan dengan suara gemetar, ia berkata sekeras mungkin. Mas Bima, ini aku datang. Ia masih berpikir aku kabur, dan ia datang untuk mengisi kekosongan itu. Bima menatapnya. Istri sahnya, ibu dari anak kembarnya, dan wanita yang telah mendorongnya ke dalam kematian. Sari terus naik ke atas panggung, mengulurkan tangan ke arah Bima, dan berkata dengan suara dramatis, Mas Bima, jangan takut. Aku di sini. Aku istri sejatimu. Begitu kata-katanya selesai, seluruh gedung pernikahan seolah meledak. Aku masih duduk tanpa bergerak di kafe lantai teratas. Di seberang layar ponsel, pemandangan di gedung pernikahan itu tak ubahnya seperti komedi tragedi terburuk. Kata-kata Sari, aku istri sejatimu, terdengar tajam melalui pengeras suara. Itu seperti sumbu yang menyulut tong mesiu bernama Bima. Aku melihatnya. Pria yang telah kucintai selama 10 tahun, yang tidak pernah membentakku sekalipun. Kini wajahnya berkerut. Rasa malu, hancurnya rencana warisan, penghinaan di depan 500 orang, semuanya terkompresi. Dan Sari, istri sahnya yang hamil kembar, muncul tepat pada saat ini. Menjadi bukti hidup terakhir yang mematahkan semua harapannya untuk menyangkal. Ia menatap Sari bukan dengan tatapan suami, melainkan dengan tatapan musuh. Pergi. Kamera Maya terlalu jauh, suaranya tidak terlalu terdengar, tapi aku bisa membaca gerak bibirnya. Satu kata yang diucapkan dengan gigi terkatup. Sari membeku. Ia mungkin membayangkan Bima akan berlari memeluknya, dan jika aku ada di sana, menunjukku dan menyatakan bahwa dialah cinta sejatinya. Ia tidak pernah membayangkan akan menerima kata ini. Mas. Sari bingung, tapi masih mencoba maju. Mas Bima, aku datang untuk membantumu. Mbak Citra kan sudah kabur. Ku bilang pergi. Kali ini, teriakannya terdengar. Dan pemandangan yang tak pernah kubayangkan selama 10 tahun terakhir terjadi. Pewaris yang sopan, priaku yang lembut, Bima, mengangkat tangannya. Asterisk plaque. Asterisk. Suara tamparan itu terdengar jelas menembus keributan. Tamparan itu begitu keras hingga kepala Sari sepenuhnya berputar. Ia terhuyung. Cincin berlian yang kukirim terbang dari jarinya dan menggelinding di atas panggung. Tapi Bima tidak berhenti. Kemarahan telah mengubahnya menjadi binatang. Ia mendorong Sari, wanita yang mengandung anak kembarnya, dengan kasar. Sialan kau. Gara-gara kau semua ini. Kau yang menghancurkan segalanya. Sari mengenakan sepatu hak tinggi, dan panggung setinggi hampir 2 meter itu,
yang dihiasi anggrek bulan, sangat licin. Dorongan Bima terlalu kuat. Sari kehilangan keseimbangan, terhuyung mundur, dan kakinya salah melangkah. Ia jatuh terguling dari panggung. Tubuhnya menghantam langsung pengeras suara dan peralatan audio yang diletakkan di bawah. Suara benturan tumpul terdengar, diikuti jeritan tajam dari para tamu di barisan depan. Semuanya seolah berhenti selama 1 detik. Sari terbaring tak bergerak di lantai marmer. Gaun pengantin putih bersihnya kini kusut dan kotor. Dan dari bawah gaun putih itu, darah merah mulai merembes. Perlahan, tapi pasti. Cepat panggil ambulans, dia kan hamil. Astaga, bisa mati orang. Gedung pernikahan benar-benar meledak. Jeritan, panggilan telepon, kilatan kamera tak henti-hentinya menyala. Mereka bukan lagi tamu pernikahan. Mereka adalah saksi dari sebuah tragedi. Kamera maya mengarah ke Bima. Ia membeku di atas panggung, menatap ke bawah ke genangan darah, ke istri sahnya dan anak kembarnya yang belum lahir. Tidak ada emosi tersisa di wajahnya, kosong. Dengan tenang, aku mematikan layar, live streaming. Kekacauan di gedung pernikahan, jeritan, citra genangan darah, semuanya lenyap saat layar ponselku menjadi gelap. Ruang di sekitarku tiba-tiba menjadi anehnya sunyi. Di kafe lantai teratas, musik jazz yang lembut masih mengalun, angin membelai rambutku. Aku duduk sejenak, menatap jalanan di bawah. Mobil-mobil masih berlalu lalang. Kota ini tidak berhenti berputar karena tragedi seseorang. Dan aku pun harus melanjutkan hidupku. Aku memanggil pelayan dan membayar teh melati yang sudah dingin. Menyeret koper kecilku, aku masuk ke lift. Tidak ada yang mengenaliku. Wanita dengan gaun sutra sederhana dan kacamata hitam ini adalah pengantin wanita dari pernikahan tragis yang sedang terjadi di gedung sebelah. Aku sudah memesan mobil sebelumnya. Sebuah sedan mewah tanpa plat nomor menunggu di pintu belakang hotel. Aku masuk, dan mobil itu diam-diam menyelinap ke dalam keramaian. Sopir mengantarku ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Aku telah memesan tiket seminggu yang lalu dengan rekening bank dan paspor lain yang Bima sama sekali tidak tahu. Aku sudah check-in online, dan hanya butuh beberapa menit untuk melewati pemeriksaan keamanan. Aku masuk ke lounge, kelas bisnis. Di sini, semuanya tenang. Suara percakapan berbisik, suara halaman majalah di balik, suara cangkir teh beradu, jauh berbeda dengan pemandangan yang baru saja kusaksikan. Kontras yang kejam antara neraka dan ketenangan. Aku duduk di sudut. Ponsel keduaku berdering. Pesan dari Maya. Citra, kamu sudah berangkat? Ambulans sudah bawa Sari. Kondisinya kelihatannya parah. Bima tiba-tiba kabur. Nggak ikut ambulans, nggak peduliin ibunya yang pingsan. Dia lari ke parkiran, nyetir kayak orang gila. Hati-hati. Aku takut dia mencarimu. Aku membaca pesan itu tanpa gejolak emosi. Mencariku? Untuk apa? Untuk menyalahkanku atas apa yang telah ia perbuat? Aku menarik napas dalam-dalam. Selama 10 tahun terakhir, aku hidup seperti lebah pekerja yang rajin demi sebuah rumah tangga. Aku menolak tawaran promosi yang lebih baik karena Bima tidak ingin aku lelah. Aku mengubur mimpi untuk sekolah di luar negeri karena Bima tidak suka hubungan jarak jauh. Aku berkorban, bersabar, dan percaya secara buta. Aku pikir cinta dari persahabatan adalah perasaan yang paling kokoh. Ternyata, itu adalah perasaan paling rapuh yang dibangun di atas kebiasaan, bukan rasa hormat. Di layar besar, lounge, muncul pengumuman bahwa penerbangan ke Paris akan segera berangkat. Penerbangan pukul 12.30. Aku bangkit dan menyeret koperku, aku tidak menoleh ke belakang. Aku berjalan menuju gerbang keberangkatan, di mana kehidupan baru menantiku, 10 tahun masa muda, 10 tahun cinta dan kebohongan. Semua ini kutinggalkan di kota ini, aku tidak ada di sana. Aku tidak menyaksikan pemandangan setelahnya yang terjadi di penthouse. Aku berada di atas awan, menembus langit menuju belahan bumi lain. Semua itu adalah cerita yang kemudian diceritakan Maya kepadaku. Maya bilang, Bima menyetir seperti orang gila. Ia meninggalkan Sari yang mendapat pertolongan darurat di rumah sakit, meninggalkan Ibu Ratih yang pingsan di gedung pernikahan,
meninggalkan kekacauan memalukan dari 500 tamu dan keluarganya. Di kepalanya, hanya ada satu pikiran, menemukan aku. Mungkin ia berpikir aku ada di rumah, menangis sambil mengemasi barang, menunggunya kembali untuk marah dan berteriak. Ia masih berpikir aku adalah gadis bodoh yang rapuh 10 tahun lalu. Bahwa jika ia sedikit membujuk dan meminta maaf, semuanya akan kembali seperti semula. Ia berlari ke penthouse, membuka pintu dengan kunci, dan membeku di tempat. Rumah itu kosong. Bukan kosong seperti rumah baru yang belum diisi, tapi kosong seperti tempat yang telah dikosongkan sepenuhnya. Sofa Italia yang mahal hilang. TV layar lengkung hilang. Meja makan kayu jati hilang. Di ruang ganti, semua pakaian bermerekku hilang. Foto-foto kenangan kami yang tergantung di lorong hilang. Bahkan sikat gigi pinkku di kamar mandi, pasta gigi yang sudah terpakai, sabun mandi yang biasa kugunakan, semuanya hilang. Di penthouse yang luas itu, kini hanya napasnya yang kasar yang bergema. Tidak ada satupun jejakku yang tersisa, seolah aku tidak pernah ada di sini. Menurut Maya, Bima tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia berlari dari satu ruangan ke ruangan lain. Ruang tengah, kamar tidur, ruang kerja, semuanya kosong. Hanya perabotannya yang tersisa sendirian. Lama kemudian, ia menemukan selembar catatan kecil yang tertempel di kulkas. Tanda terima dari sebuah perusahaan jasa pindahan dan penyimpanan premium. Tanggal pindahan? 3 hari yang lalu. Saat itulah ia sadar, ini bukan kemarahan sesaat. Ini bukan keputusan terburu-buru yang diambil setelah menemukan rahasia semalam. Ini adalah rencana. Rencana yang telah disiapkan dengan cermat sejak lama. Ia berteriak, bukan karena marah, tapi karena ngeri, kata Maya. Saat di mana seorang pria yang seumur hidupnya yakin bisa mengendalikan segalanya, menyadari sejak kapan ia telah dipermainkan. Ia sadar bahwa aku tahu. Sudah tahu sejak lama sekali. Keheninganku beberapa hari terakhir, senyumku pagi ini, sarapan berbentuk hati, lambaian tangan di depan pintu lift, semuanya adalah bagian dari sandiwara. Ia pikir ia adalah sutradaranya, tapi ternyata ia hanyalah salah satu aktor dalam sandiwaraku. Masih cerita dari Maya. Setelah menyadari kebenaran yang dingin itu, Bima tidak bisa lagi menjaga ketenangannya. Ia mulai mengobrak-abrik rumah. Mencari sesuatu, apa saja. Sepucuk surat, selembar memo, jejak terakhirku. Ia membuka semua laci, membalik semua kasur, memeriksa setiap sudut, tapi tidak ada apa-apa. Aku membersihkannya dengan sangat rapi. Aku menyewa jasa pembersih profesional. Mereka membersihkan penthouse ini sampai aroma parfumku yang familiar pun tidak tersisa. Hanya tersisa bau deterjen yang dingin. Ia terduduk di tengah ruang tengah yang kosong, meneriakkan namaku dengan putus asa, dan ia melihatnya. Di atas meja makan kaca, tempat di mana beberapa jam yang lalu ia menatapku dengan lembut saat sarapan terakhir kami, satu-satunya benda yang tersisa. Itu adalah selembar foto. Bukan foto pernikahan yang megah, bukan foto liburan yang mewah. Itu adalah foto pertama kami. Foto yang diambil 10 tahun lalu saat kami baru berusia 19 dan 20 tahun, sebagai mahasiswa. Di dalam foto, aku menyipitkan mata di bawah sinar matahari sore, tersenyum cerah, dan ia merangkulkan lengannya di bahuku, dengan senyum polos dan bangga. Foto itu pernah menjadi hartaku, bukti cinta kami yang paling murni. Tapi sekarang, foto itu terbelah dua, bukan potongan rapi dari gunting, melainkan sobekan kasar dari tangan. Seolah orang yang merobeknya menggunakan seluruh kekuatannya. Setengah bagian yang bergambar diriku hilang, dan hanya setengah bagian yang tersisa diletakkan di atas meja. Bima dengan senyum polosnya, memeluk ruang kosong di sebelahnya. Maya berkata. Bima mengambil foto setengah itu dengan tangan gemetar. Ia menatap lekat-lekat ruang kosong di sampingnya. Ia tidak menangis. Ia hanya tertawa, tawa gila yang serak, menggema di apartemen yang kosong. Ia baru sadar sekarang. Aku bukan hanya pindah, aku bukan hanya meninggalkannya. Aku telah menghapusnya dari 10 tahun hidupku. Aku telah merobek masa lalu. Setengah bagian milikku, ku bawa.
Setengah bagian miliknya, ku kembalikan padanya. Ku kembalikan kebohongan, kekosongan, dan masa depan di mana aku tidak akan pernah ada lagi. Bima meremas foto setengah itu hingga buku-buku jarinya memutih, dan ia menelungkupkan wajahnya di meja. Pundaknya yang lebar, yang pernah kuanggap sebagai seluruh duniaku, mulai bergetar hebat. Saat Bima hancur di samping foto yang robek, aku, ribuan kilometer jauhnya darinya, di dalam pesawat selama lebih dari 10 jam, mencoba tidur dengan selimut tipis kelas bisnis. Tapi aku tidak bisa tidur. Pemandangan Sari yang jatuh, genangan darah di lantai marmer, terus menghantuiku. Aku tidak merasa puas. Aku hanya merasa takut. Takut pada kegilaan Bima, takut pada kekejaman rencanaku sendiri. Semua yang terjadi setelah aku pergi adalah cerita dari Maya. Setelah aku menetap di Paris, Maya bercerita bahwa Bima tidak lama hancur di apartemen kosong itu. Saat ia tenggelam dalam keputusasaan, ia menerima 2 panggilan telepon. 2 panggilan yang secara resmi menutup semua pintu dalam hidupnya. Panggilan pertama dari rumah sakit. Seorang perawat di UGD memberitahu dengan suara dingin. Dengan wali dari pasien Sari Pertiwi, pasien mengalami luka berat akibat jatuh dari ketinggian. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi janinnya tidak bisa diselamatkan. Kedua janin meninggal, dan kondisi pasien juga kritis karena pendarahan hebat. Mohon segera datang untuk mengurus administrasi. Maya berkata, Bima hanya mendengarkan, tangannya yang memegang telepon gemetar hebat. Ia menutup telepon tanpa berkata apa-apa, si kembar. Keberadaan yang Sari gunakan untuk mengikatnya, yang Bima gunakan untuk menipuku, kini telah tiada. Ia telah kehilangan anak-anaknya karena tindakannya yang kejam, tapi tragedi tidak berhenti di situ. Sebelum ia sempat mencerna berita itu, ponselnya berdering lagi. Kali ini nomor yang tidak dikenal, tapi itu adalah nomor dari kantor firma hukum yang mengelola surat wasiat kakeknya. Pengacara keluarga, pria tua yang pernah kutemui beberapa kali. Dengan suara tanpa emosi, ia memberitahu secara singkat. Tuan Bima Adiwijaya, saya menelepon untuk memberitahukan sesuatu. Berdasarkan kejadian di gedung pernikahan pagi ini, di depan seluruh dewan direksi dan pemegang saham, Anda telah melanggar secara serius klausul dalam surat wasiat almarhum Tuan Besar Adiwijaya. Bima, yang baru tersadar, menggeram dengan suara serak. Apa maksudmu? Pengacara itu melanjutkan dengan tenang. Dalam surat wasiat disebutkan, Anda harus menikah secara sah dengan Nona Citra Wulandari sebelum ulang tahun Anda yang ke-30. Hari ini adalah ulang tahun Anda yang ke-30. Namun, Anda terbukti telah melakukan tindakan bigami dengan Nona Sari Pertiwi, dan pada saat yang sama, menyebabkan skandal moral serius yang secara langsung merusak kehormatan dan nilai merek grup perusahaan. Sesuai dengan klausul yang juga dikonsultasikan dengan almarhum ayah Nona Citra, kami terpaksa membatalkan hak waris Anda. Batal? Teriak Bima. Benar. Mulai saat ini, seluruh saham pengendali grup yang Anda miliki, sesuai dengan kehendak almarhum Tuan Besar, akan dialihkan ke Yayasan Amal. Anda bukan lagi pemegang saham mayoritas. Saya turut prihatin. Pengacara itu menutup telepon. Bima terduduk di lantai apartemen yang kosong. Selama 10 tahun terakhir, ia berusaha, berakting, menipuku, semuanya demi hari ini. Ia ingin memiliki segalanya. Harta keluarga, aku sebagai istri kamuflase yang sempurna, dan Sari sebagai kekasih rahasia beserta anak-anaknya. Tapi dalam satu pagi, hanya dalam beberapa jam, ia kehilangan aku, kehilangan anak kembarnya, dan kehilangan seluruh hartanya. Ia kehilangan masa lalu, kehilangan masa depan, dan bahkan kehilangan masa kini. Yang tersisa di tangannya hanyalah selembar foto yang robek. Aku tiba di Paris sore hari. Kota itu menyambutku dengan gerimis dingin. Menyeret koperku di atas jalanan batu tua, aku merasa seperti eksistensi yang terlupakan. Tapi anehnya, aku tidak takut. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, aku merasa menghirup udaraku sendiri, aku bebas. Baru beberapa hari kemudian, aku tahu betapa gilanya Bima. Setelah sadar ia telah kehilangan segalanya, Bima tidak pergi ke rumah sakit untuk melihat Sari, tidak juga pergi untuk membereskan kekacauan di perusahaan. Ia meninggalkan segalanya,
terobsesi hanya pada satu hal, menemukan aku. Mungkin itu bukan lagi cinta. Itu adalah harga diri seorang pecundang. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa aku, wanita yang selalu ia anggap lemah dan bergantung, bisa memberinya pukulan fatal seperti itu. Ia harus menemukanku, untuk marah, melampiaskan, atau mungkin untuk membuktikan bahwa ia masih bisa mengendalikanku. Ia menggunakan sisa koneksinya, sisa kekuasaan sebelum berita pencabutan hak warisnya menyebar. Ia menelepon kepala keamanan bandara, teman-temannya di maskapai penerbangan, meminta mereka memeriksa daftar penumpang semua penerbangan yang meninggalkan kota hari itu. Ia percaya aku tidak mungkin pergi jauh, pasti bersembunyi di suatu tempat di dalam negeri, menangis. Dan informasi itu datang, tapi informasi itu membuatnya semakin gila. Bawahannya melapor dengan suara bingung. Pak Bima, aneh sekali. Menurut catatan sistem, ada 10 tiket penerbangan yang dipesan atas nama dan paspor Ibu Citra Wulandari. Semuanya penerbangan hari ini, Bima menggeram. 10? Kemana saya? 1 tiket kereta ke Bandung, 1 ke Surabaya, 1 ke Yogyakarta, lalu tiket pesawat ke Singapura, Bangkok, dan... Bima tidak perlu mendengar sampai akhir, ia sadar. Aku telah menebarkan jaring asap yang tebal. 10 tiket, 10 tujuan berbeda, dibayar dengan 10 kartu virtual berbeda. Ia tidak akan pernah tahu pesawat mana yang sebenarnya kunaiki. Ia tidak akan pernah tahu di mana aku berada di dunia ini. Aku, dengan uang yang ia berikan untuk membeli gaun pengantin dan memesan restoran, telah membeli jalur pelarianku sendiri. Maya bilang, Bima menghancurkan ponselnya. Ia sadar, aku bukan hanya pergi, aku telah menghapus diriku sendiri, bahwa aku telah merencanakan ini sejak lama. Ia sadar telah masuk ke papan catur yang sejak langkah pertama sudah dalam posisi skakmat. Pengejarannya menemui jalan buntu, dan ia tak berdaya. Dan bagi orang sombong seperti Bima, ketidakberdayaan adalah hukuman paling kejam. Di Paris, aku memutus semua kontak. Mengganti nomor telepon baru. Hanya dengan Maya aku tetap berkomunikasi melalui aplikasi pesan terenkripsi. Paris di awal musim dingin sangat dingin. Dinginnya menusuk tulang, tapi kepalaku menjadi lebih jernih. Aku datang bukan untuk berlibur. Aku datang untuk memulai kembali. Aku menyewa sebuah loteng kecil yang tua tapi nyaman di sebuah gang berbatu, tempat yang setiap pagi beraroma roti segar. Aku memulai hidup baru dengan membuang semua masa laluku. Tidak memakai barang mewah, tidak pergi ke tempat-tempat glamor. Aku mendapat pekerjaan paruh waktu di sebuah toko buku tua, dan malamnya bekerja sebagai penerjemah lepas. Aku hidup perlahan, seolah sedang bertapa, mencoba membersihkan ingatan kotor 10 tahun terakhir. Hidup berjalan seperti itu, sampai suatu hari muncul masalah. Pemilik apartemenku, seorang Prancis yang tampak licik, tiba-tiba menaikkan uang sewa 2 kali lipat dan mengancam akan mengusirku jika tidak membayar. Alasannya, aku melanggar klausul konyol dalam kontrak sewa berbahasa Prancis yang tidak sepenuhnya kupahami. Aku mencoba protes, tapi dengan istilah hukumku yang minim, aku tidak bisa mengalahkan kelicikannya. Aku merasa tak berdaya, dan sekali lagi merasa menjadi eksistensi yang lemah dan mudah dimanfaatkan. Maya memberi saran lewat pesan. Cari pengacara. Di Paris banyak kantor hukum orang Korea Indonesia. Jangan mau ditindas. Jadi, aku mencari sebuah kantor hukum kecil yang terletak dengan sederhana di jalan yang sepi, yang khusus membantu masalah perdata para ekspatriat. Aku masuk dengan perasaan cemas. Yang menyambutku bukan pengacara tua berpengalaman, melainkan seorang pria muda yang sepertinya beberapa tahun lebih tua dariku. Ia mengenakan kemeja putih sederhana dan kacamata berbingkai tipis, penampilannya seperti seorang akademisi, tapi sorot matanya sangat tajam. Ia tersenyum lembut padaku. Selamat siang. Saya Dion Suryo, silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Suaranya tenang dan hangat dengan bahasa Indonesia yang sangat fasih. Aku menjelaskan masalahku dan menyerahkan kontrak berbahasa Prancis yang rumit itu padanya. Ia membacanya dengan sangat cepat, lalu mengangkat kepala dan menatap mataku lekat-lekat. Orang ini menipu Anda, Mbak Citra. Saya tahu, aku tergagap.
Tapi saya tidak tahu harus bagaimana. Dion tidak banyak bicara. Ia mengangkat gagang telepon dan langsung menelepon pemilik apartemenku. Aku tidak mengerti semua yang ia katakan dalam bahasa Prancis, tapi aku bisa mendengar ketegasannya, keputusannya, dan kutipan pasal-pasal hukum yang jelas. Suaranya tidak tinggi, tapi berwibawa. Panggilan itu hanya berlangsung 5 menit. Dion meletakkan gagang telepon, membetulkan kacamatanya, dan tersenyum padaku. Sudah beres. Tidak akan ada yang mengganggu Anda lagi. Katanya tadi hanya salah paham. Aku tertegun. Hanya dalam 5 menit? Berapa yang harus saya bayar? Dion menggeleng. Ini masalah kecil. Sesama orang Indonesia harus saling membantu. Tapi ia menatapku. Tatapannya menjadi lebih hangat. Lain kali, sebelum menandatangani apapun, bawa ke sini dan tunjukkan pada saya. Ya, supaya tidak rugi seperti ini. Ia memberiku kartu namanya. Aku menerimanya dengan rasa terima kasih yang mendalam. Sudah sangat lama aku tidak merasa dilindungi. Bukan perlindungan posesif seperti pemberian Bima, tapi perlindungan yang didasari rasa hormat dan profesionalisme. Sejak saat itu, kami menjadi teman. Kadang-kadang ia minum kopi di toko buku tempatku bekerja. Kami bicara tentang buku, tentang Paris, tentang mimpi. Ia tidak pernah bertanya tentang masa laluku, tidak pernah penasaran kenapa aku kabur sendirian ke sini. Ia hanya mendengarkan, dan berada di dekatnya, jiwaku yang hancur berkeping-keping terasa perlahan sembuh. 3 bulan berlalu. Musim dingin di Paris sangat menusuk, tapi berkat pekerjaan dan waktu minum kopi yang hangat bersama Dion, hatiku berangsur-angsur menemukan ketenangan. Aku terbiasa dengan ritme hidup baru, dengan memutuskan segalanya sendiri. Masa lalu di Indonesia terasa seperti mimpi buruk, jauh dan samar. Aku mulai berpikir mungkin aku tidak akan pernah mendengar suara-suara itu lagi. Hingga suatu malam, saat aku pulang dari kerja dan sedang menyiapkan makan malam sederhana di lotengku, ponsel keduaku, satu-satunya yang kugunakan untuk berkomunikasi, tiba-tiba berdering dengan nomor tak dikenal, kode area Indonesia. Jantungku serasa jatuh. Hanya Maya yang tahu nomor ini. Aku ragu, lalu menjawab panggilan itu. Halo? Di seberang sana, hening selama beberapa detik, hanya terdengar napas yang berat dan lelah, lalu sebuah suara terdengar. Suara yang pernah kupikir tak akan pernah bisa kulupakan, tapi kini, terdengar begitu asing, tua, dan hancur. Citra, ini ibu. Ibu. Ibu Ratih. Aku membeku. Tangan yang memegang ponsel menjadi dingin. Aku tidak berkata apa-apa. Semua emosi di dalam diriku membeku. Citra, jangan ditutup. Tolong. Ibu tahu kamu benci ibu, benci Bima. Tapi tolong, maafkan kami. Ia mulai menangis. Terdengar isakan pilu di seberang telepon. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha agar suaraku tidak bergetar. Aku bukan lagi wanita lemah yang dulu. Tante, ada perlu apa menelepon? Aku telah memanggilnya ibu selama 10 tahun. Tapi kini kata tante yang keluar dari mulutku terasa ringan seperti bulu, namun setajam pisau. Ibu Ratih sepertinya terkejut dengan panggilan itu. Lalu ia berteriak, tangisnya semakin menjadi-jadi. Citra, pulanglah, nak, tolong, selamatkan Bima. Dia sepertinya akan mati. Aku mengerutkan kening. Akal-akalan apa lagi ini? Saya tidak mengerti maksud tante. Lalu Ibu Ratih terisak. Sejak hari itu, dia kehilangan segalanya, tidak ada saham, tidak ada perusahaan, dia mengurung diri di kamar, tidak makan, tidak minum, hanya minum alkohol. Dia menyiksa dirinya sendiri. Dokter bilang dia depresi berat. Dan kemarin, ia menarik napas panjang, lalu berkata dengan terisak, kemarin di kamar mandi, dia melakukan hal nekat. Untung ketahuan, dilarikan ke UGD, tapi dokter bilang lambungnya pendarahan hebat, pankreatitis akut juga. Dia koma, mungkin tidak akan sadar lagi. Aku bersandar di dinding yang dingin, diam. Aku membayangkan pemandangan itu. Pria yang pernah sombong dan penuh percaya diri itu, kini terbaring di ranjang rumah sakit, terengah-engah. Citra, nak, Ibu Ratih memohon. Dia dalam keadaan koma pun hanya memanggil namamu,
Citra, aku salah, hanya itu yang dia katakan. Dokter bilang, mungkin hanya kamu yang bisa menyelamatkannya. Dia sama sekali tidak punya keinginan untuk hidup. Tolong, ibu mohon padamu. Pulanglah, lihat wajahnya untuk terakhir kali. Bagaimanapun juga, ada kenangan 10 tahun, kan? Pulanglah sekali saja. Kalau dia kenapa-kenapa, ibu juga tidak bisa hidup. Permohonannya menggema di kamarku yang kecil. Angin musim dingin Paris menderu di luar jendela. 10 tahun. Masih beraninya dia menyebut 10 tahun itu? Aku menatap keluar jendela. Salju dingin mulai turun. Aku tidak merasakan simpati, tidak juga kasihan padanya. Ia sekarat bukan karena cinta. Ia sekarat karena egonya hancur, karena ia kehilangan segalanya. Dari seberang sana, masih terdengar ia meraung-raung. Aku tidak berkata apa-apa. Dengan tenang, aku mengangkat tangan dan menekan tombol putus panggilan. Telepon dari Ibu Ratih, raungan dan permohonannya, menghantuiku selama beberapa hari. Aku mencoba mengenyahkannya dari kepala, mengatakan pada diri sendiri bahwa itu bukan lagi urusanku. Aku telah memutus telepon dengan tegas, dan berharap itu adalah kali terakhir aku mendengar suara itu. Tapi aku tidak tahu bahwa keheningan dan penolakanku akan mendorongnya ke keputusan yang lebih gila dan menyimpang. Nanti, saat aku kembali ke Indonesia, Maya menceritakan keseluruhan komedi tragedi itu. Maya, sahabat terbaikku, tidak hanya menghiburku dari jauh. Ia, melalui kenalannya di rumah sakit, diam-diam memantau semua gerak-gerik keluarga Ibu Ratih. Ia takut mereka yang terpojok akan melakukan sesuatu yang merugikanku atau menggunakan media untuk sekali lagi memfitnahku, dan apa yang ia temukan benar-benar di luar imajinasi siapapun. Menurut Maya, setelah panggilanku diputus, Ibu Ratih benar-benar putus asa. Bima masih dalam kondisi koma yang dalam, dan kondisinya memburuk dari hari ke hari karena tidak adanya keinginan untuk hidup. Terpojok, ia mengaduk-aduk album foto keluarga lama, dan tiba-tiba teringat sesuatu. Ia teringat kampung halamanku, dan segera mengemudikan mobilnya menuju kota kecilku yang berjarak ratusan kilometer dari Jakarta. Ia pergi bukan untuk meminta maaf pada orang tuaku, atau bahkan untuk menyalakan dupa untuk almarhum ayahku. Ia pergi untuk mencari sepupuku. Aku dan Mita tidak akrab karena keluarga paman hidup sederhana dan tertutup. Tapi yang terpenting adalah, wajah Mita 67 bagian mirip denganku, terutama bentuk matanya. Jika dirias dan di bawah pencahayaan redup, sekilas orang bisa salah mengira. Ibu Ratih menemukan rumah paman, sebuah rumah petak tua di dalam gang sempit. Ia datang dengan penampilan orang yang telah kehilangan segalanya, tapi masih tidak bisa menyembunyikan keanggunan orang yang pernah hidup kaya raya, dan langsung ke intinya. Ia tidak berbasa-basi, di atas meja kayu yang tua dan usang, ia meletakkan selembar cek. 50 juta rupiah. Maya bilang, itulah yang ia tawarkan. Mita, tolong bantu tante. Pura-pura jadi Citra, pergi ke rumah sakit, dan katakan beberapa kata penyemangat untuk Bima. Asal dia sadar dan mau hidup lagi, 50 juta ini jadi milikmu dan keluarga. Maya berkata, keluarga paman benar-benar miskin. Paman dan bibi seumur hidup hanya bekerja keras, dan Mita pun hanya lulus SMA dan membantu di rumah. Mereka belum pernah melihat uang sebanyak itu. 50 juta adalah jumlah yang tidak pernah mereka impikan seumur hidup. Mereka saling berpandangan. Di mata mereka, tercampur rasa takut dan godaan. Mereka samar-samar mendengar desas-desus bahwa aku mengkhianati Bima dan kabur di hari pernikahan. Mereka mungkin berpikir aku yang salah, dan ini adalah kesempatan untuk memperbaiki kesalahanku sekaligus membantu keluarga mereka. Mita sedikit ragu. Ia takut, tapi Ibu Ratih berlutut dan menangis memohon. Tante mohon padamu, selamatkan putra tante. Kalau dia meninggal, tante juga tidak punya arti hidup lagi. Cukup katakan, Mas, semangat ya, aku sudah kembali. Hanya itu saja sudah bisa menyelamatkan satu nyawa. Akhirnya, di hadapan uang yang begitu besar dan permohonan Ibu Ratih yang begitu pilu, Mita mengangguk. Ibu Ratih sangat gembira, dan segera memberi Mita sejumlah besar uang untuk membeli pakaian. Ia membawa Mita ke Jakarta,
membawanya ke salon untuk menata rambutnya menjadi gaya bergelombang lembut yang sama sepertiku. Ia bahkan memanggil perias yang sama yang kupekerjakan untuk hari pernikahan, memintanya merias Mita semirip mungkin denganku. Saat mendengar cerita ini dari Maya, aku merinding. Ibu itu, karena obsesinya, bisa melakukan segala cara. Ia tidak peduli apakah itu benar atau salah, apakah itu menghina kepribadian Mita, atau menghina diriku, ia hanya ingin putranya sadar. Ia telah mengubah penderitaan dan pengkhianatanku menjadi sebuah sandiwara, dan menyewa orang asing untuk menjadi pemeran pengganti. Sore itu, Mita dibawa ke rumah sakit. Ia mengenakan gaun rajut krem yang sering kupakai, membawa sekeranjang buah dengan tangan gemetar. Dengan cemas dan takut, ia masuk ke ruang VIP tempat Bima terbaring koma, dikelilingi berbagai macam mesin. Aku bertanya pada Maya, bagaimana perasaan Mita saat itu. Maya, mengutip perawat jaga hari itu yang berhasil ia dekati dengan sedikit uang, berkata Mita pucat pasti ketakutan. Ia adalah gadis desa yang lugu, dan ini adalah pemandangan pertama baginya. Mita masuk ke kamar dengan hati-hati. Bau desinfektan menusuk hidung, bercampur dengan bau alkohol yang samar, menciptakan suasana yang menyesakan. Di atas ranjang putih bersih, Bima kurus kering dan kuyu, wajahnya pucat, kedua matanya terpejam. Ia sama sekali berbeda dengan pria modis dan keren yang Mita lihat di foto-foto yang kuunggah. Ibu Ratih yang berdiri di samping, melihat Mita masuk, dengan cepat memberi isyarat dengan tatapan mendesak. Mita gemetar, berdiri di tepi ranjang, dan bersuara. Suaranya masih kental dengan logat daerah, sama sekali berbeda dengan intonasiku. Mamas Bima, ini aku, Citra. Suara yang pemalu dan takut, tapi Bima yang sedang koma sepertinya tidak menyadarinya. Ia sudah terlalu lama berada di ambang hidup dan mati. Ia hanya mendengar panggilan dan nama Citra. Perlahan, ia membuka matanya. Mata yang kabur dan tidak fokus, menatap Mita dengan kosong. Lalu seberkas cahaya samar melintas di matanya. Sosok Mita, yang memang memiliki kemiripan denganku, dalam kabut demam tinggi dan obat penenang, mungkin benar-benar terlihat seperti aku. Citra, ucapnya dengan suara serak dan susah payah. Kamu, benar-benar kembali. Ia berusaha mengulurkan lengannya yang kurus, yang terjerat selang infus, untuk memegang tangan Mita. Tangannya panas seperti api. Citra, aku salah. Jangan pergi lagi. Ibu Ratih melihat pemandangan itu, menyatukan kedua tangannya, dan menangis bahagia. Ia buru-buru menyuruh Mita duduk di kursi dan memberi isyarat untuk terus bicara. Terus. Mita, didesak oleh Ibu Ratih, kembali tergagap. Ia terlalu takut hingga lupa semua dialog yang disuruh Ibu Ratih. Ia hanya berkata secara naluriah, "Iya, aku nggak pergi." "Mas, semangat ya. Harus sehat lagi." Kalimat kedua itulah, suara yang gemetar dan asing itu, yang menarik Bima dari kabutnya. Cahaya di matanya seketika lenyap, ia menyipitkan mata, menatap Mita lekat-lekat. Kekaburan itu hilang, digantikan oleh kejernihan yang menakutkan. Ia menatap wajah yang mencoba tersenyum padanya. Ia sadar, ini bukan mataku. Ini bukan senyumku. Kau siapa? Geramnya. Suara yang lemah, tapi mengancam. Mita terkejut dan menarik tangannya. Aku Citra, Mas. Mas nggak kenal aku? Bukan. Bima tiba-tiba berteriak. Kemarahan dari suatu tempat meledak, membuatnya bangkit duduk. Ia mencabut jarum infus yang tertancap di lengannya. Darah menyembur, mengenai pakaian Mita. Kau bukan dia, kau bukan Citra. Ia mengayunkan tangan dan menyapu nampan obat di meja samping. Logam berjatuhan ke lantai dengan suara keras. Pergi sekarang juga. Ia mengambil vas bunga di atas meja dan melemparkannya ke arah Mita. Dia menjerit dan berhasil menghindar. Vas itu hancur berkeping-keping. Ibu Ratih berlari dan memeluk putranya. Bima, kenapa kamu? Itu Citra, nak, dia benar-benar kembali. Ibu juga menipuku, Bima berbalik. Mata merahnya yang berurat menatap ibunya sendiri. Kalian semua menipuku, apa kalian pikir aku sebodoh itu? Pergi, semua pergi. Ia meraung seperti binatang yang terluka, menghancurkan semua yang bisa dijangkaunya.
Luka di lengannya terbuka, darah menetes. Mendengar keributan, perawat dan dokter berlari masuk. 4 atau 5 pria berbadan tegap baru bisa menenangkannya dan menyuntikkan obat penenang dosis tinggi. Mita pingsan karena ketakutan dan dipapah keluar oleh perawat. Begitu sadar, ia menangis dan berkata ingin segera pulang. Ia tidak butuh lagi 50 juta itu. Rencana pemeran pengganti Ibu Ratih tidak hanya gagal total, tapi juga mendorong Bima ke kondisi kegembiraan ekstrem yang hampir merenggut nyawanya. Mendengar cerita Maya, hatiku terasa dingin. Aku tidak bersimpati pada Bima. Aku hanya melihat bagaimana manusia yang dimakan oleh kebohongan, akhirnya dihancurkan oleh kebohongan itu sendiri. Penolakanku terhadap telepon Ibu Ratih dan kegagalan total rencana pemeran pengganti sepertinya telah mendorongnya ke jalan buntu. Ia tahu akulah satu-satunya penyelamat, dan ia memulai teror mental terhadapku. Ia tidak lagi menelepon. Ia tahu aku tidak akan menjawab. Ia mulai mengirimiku pesan suara melalui berbagai aplikasi dari nomor tak dikenal. Awalnya, ia menangis dan memohon, menyebut kondisi kritis Bima dan kenangan 10 tahun. Saat aku tidak merespons, pesan itu berubah menjadi kutukan dan makian. Perempuan tidak punya hati. Ular berbisa. Kalau Bima mati, itu semua karena kamu. Kalau kamu tidak kembali, kamu akan menyesal seumur hidup. Kamu tidak akan pernah hidup tenang. Yang lebih mengerikan adalah, ia mulai mengirim foto. Foto Bima terbaring di ICU. Kurus, pucat, dengan selang di seluruh tubuhnya. Foto luka-luka akibat menyakiti diri sendiri saat mengamuk. Foto-foto itu tidak menggerakkan hatiku. Hanya membuatku jijik. Ia menggunakan nyawa putranya yang kritis sebagai senjata untuk mengancam dan menerorku. Aku mulai sulit tidur. Waktu-waktu tenangku di toko buku, aku tidak bisa lagi berkonsentrasi pada terjemahan. Aku terkejut setiap kali ada notifikasi pesan kecil. Aku menjadi gugup dan lelah. Dan Dion, ia menyadarinya. Ia bukan tipe orang yang mendesak. Ia hanya diam di sisiku, membuatkanku secangkir teh hangat saat aku terlihat lelah, atau hanya duduk bersamaku dalam diam. Suatu malam, saat aku kembali dikejutkan oleh pesan foto yang mengerikan, aku tidak tahan lagi. Aku menelungkupkan wajah di meja, pundakku bergetar. Aku menceritakan semuanya padanya. Cinta 10 tahun, malam sebelum pernikahan, surat wasiat, si kembar, dan teror mental yang terus berlanjut setiap hari. Dion mendengarkan tanpa menghakimi. Ia diam sampai aku selesai bercerita, sampai aku mengangkat kepala dengan mata merah. Ia menatapku. Tatapan yang tegas dan hangat. Citra, melarikan diri bukan solusi. Aku mengangkat kepala. Dengan suara serak, aku bertanya, lalu apa yang harus kulakukan? Aku tidak mau kembali. Saat ini, emosimu dikendalikan oleh mereka, kata Dion. Suaranya rendah dan jelas. Meskipun berada di belahan bumi lain, mereka masih mengendalikanmu dengan rasa bersalah dan ketakutan. Jika kamu tidak memutus benang itu sendiri, mereka tidak akan pernah melepaskannya. Memutusnya? Iya, ia mengangguk. Jika kamu hanya menghindar, mereka akan berpikir kamu masih peduli dan terpengaruh. Semakin kamu diam, semakin mereka akan menggali. Kamu harus menghadapinya sekali. Mengatakan semuanya dengan jelas dan mengakhirinya. Kamu harus menunjukkan bahwa kamu tidak takut, tidak menyesal, dan tidak lagi peduli. Aku ragu. Kembali ke sana, menghadapi orang itu, menghadapi ibu yang pernah kucintai tapi dengan kejam menipuku. Aku tidak yakin punya keberanian itu. Seolah membaca pikiranku, Dion meletakkan tangannya di atas tanganku, tangannya hangat, kamu tidak pergi sendiri. Ia menatapku dan tersenyum. Aku akan ikut denganmu ke Indonesia. Aku terkejut. Dion? Tapi pekerjaanmu di sini. Aku bisa bekerja dari jarak jauh, ia tersenyum. Lagi pula, ada beberapa urusan lama yang harus kuselesaikan di kantor cabang di sana. Aku tidak bisa membiarkan wanitaku menghadapi badai sendirian. Wanitaku. Kata-katanya itu menyuntikkan kehangatan ke dalam hatiku yang telah membeku. Iya benar. Aku tidak bisa selamanya melarikan diri. Aku harus kembali. Bukan demi Bima, bukan demi Ibu Ratih, tapi demi diriku sendiri. Untuk benar-benar memulai hidup baru di sisi pria ini, aku butuh akhir yang jelas.
Baiklah. Aku mengangguk dengan tegas. Aku akan kembali. Setelah penerbangan lebih dari 10 jam, aku tiba di kota yang kupikir tidak akan pernah kuinjak lagi. 3 bulan bukan waktu yang lama, tapi segalanya terasa asing. Mungkin karena hatiku yang telah berubah. Udara masih panas dan lembab, berbeda dengan dinginnya Paris yang menusuk. Dion berjalan di sampingku, menyeret koperku. Kehadirannya yang tenang dan kokoh memberiku ketenangan saat menuju medan perang. Kami pergi ke hotel. Aku menelepon Ibu Ratih dengan nomor yang benar-benar baru. Ia langsung menjawab, seolah selama 3 bulan ini ia hanya menunggu panggilan ini. Halo, siapa? Ini Citra. Suaraku tenang. Ia menahan napas, lalu suaranya pecah karena gembira. Citra, kamu benar-benar kembali? Kamu di mana? Cepat ke rumah sakit. Aku tidak akan ke rumah sakit, aku memotongnya dengan dingin. Aku kembali untuk bicara dengan jelas. Tentukan tempatnya. Hanya tante dan dia. Kalau ada orang lain atau satu saja wartawan, aku akan langsung pergi. Ia tergagap, terkejut dengan sikapku yang tegas. Baik, kalau begitu, datanglah ke rumah kaca di pinggir kota. Di sana sepi, tidak akan ada yang mengganggu. Aku akan bawa dia ke sana. Ia buru-buru menutup telepon. Rumah kaca di pinggir kota. Aku tahu tempat itu. Proyek Smart Farm, mewah yang pernah diinvestasikan besar-besaran oleh grup Bima, tempat yang menunjukkan status mereka. Dion mengantarku dengan mobil. Mobil berhenti di gerbang depan. Ia tidak mematikan mesin. Ia bilang akan menunggu di luar. Citra. Dion menatapku. Kalau ada apa-apa, langsung telepon, atau kalau lebih dari 5 menit tidak ada kabar, aku akan langsung masuk. Aku mengangguk, merasa berterima kasih. Sebentar saja. Aku turun dari mobil dan berjalan sendirian menuju rumah kaca raksasa yang memantulkan sinar matahari dengan menyilaukan. Saat melewati pintu otomatis, udara dingin yang membawa aroma segar rerumputan dan pepohonan menyambutku, dan aku membeku. Di hadapanku, bukan kebun sayur organik atau fasilitas penanaman melon berteknologi tinggi. Di hadapanku, terhampar hutan bunga pir. Ratusan pohon pir mekar dengan bunga putih bersih. Kelopak-kelopak rapuhnya bergoyang di bawah lampu LED khusus. Mereka telah mengubah rumah kaca ini menjadi musim semi abadi. Aku berdiri di tengah jalan setapak berkerikil putih. Dikelilingi oleh keindahan palsu yang dipaksakan dengan teknologi dan uang yang tidak realistis. Aku tertawa sinis. Bunga pir. Bunga kesukaanku. Bunga yang menjadi saksi saat ia menyatakan cinta 10 tahun lalu. Sampai detik terakhir, ia masih berpikir bisa menyutradarai cinta dengan uang. Berpikir jika ia menciptakan kembali pemandangan romantis dan memamerkan kekayaan yang mungkin bukan lagi miliknya, ia bisa menggoyahkanku. Terdengar suara langkah kaki yang sangat ringan. Dari balik pohon pir tua yang dibonsai dengan hati-hati, Bima berjalan keluar. Jika Ibu Ratih tidak memberitahuku sebelumnya, aku tidak akan mengenalinya. 3 bulan, hanya 3 bulan. Pria modis dan sombong yang pernah menjadi pusat perhatian di setiap pertemuan itu, kini hanyalah bayangan. Ia kurus kering, kulitnya pucat, mengenakan mantel panjang krem yang kebesaran, seolah ia berenang di dalam pakaiannya. Matanya cekung dan berurat merah, tapi saat melihatku, mata itu menyala dengan cahaya yang mengerikan. Kerinduan, kepemilikan, dan cahaya kegembiraan yang menakutkan. Citra, ucapnya susah payah. Kamu benar-benar kembali. Aku tahu kamu akan kembali. Ia berjalan ke arahku. Langkahnya terhuyung, lengannya terbuka seolah ingin memelukku. Aku tanpa sadar mundur selangkah. Lengannya yang terhenti di udara membeku, matanya masih terpaku padaku. Seperti orang tenggelam yang mencoba meraih sedotan. Tatapan gilanya itu membuatku merinding. Wajah cekung, berantakan. Aku tidak lagi mengenali pria yang telah kucintai selama 10 tahun. Orang ini adalah orang asing, bayangan compang camping dari masa lalu. Kamu sudah kembali, jadi semuanya baik-baik saja, ia terhuyung, mencoba melangkah lebih dekat, tapi aku mengangkat tangan dan menghentikannya dengan tegas, ia tidak bisa mendekat lagi.
Ia berdiri di tengah hutan bunga pir palsu. Dan tiba-tiba, kedua kakinya kehilangan kekuatan. Ia berlutut, pria paling sombong yang pernah kukenal, pewaris grup raksasa yang tidak pernah menundukkan kepala pada siapapun, kini berlutut di hadapanku di atas kerikil putih yang dingin. Citra, aku salah. Aku tahu aku salah. Ia mulai menangis. Suara tangisan kering, seperti orang yang sudah lama kehabisan air mata. Kamu kembali, berarti kamu sudah memaafkanku, kan? Aku tahu kamu masih mencintaiku. Kita tidak bisa membuang 10 tahun kita begitu saja, kan? Aku masih diam. Aku menatapnya seperti sedang menonton pertunjukan drama asing. Tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa puas. Hatiku kosong yang menakutkan. Melihat aku tidak bereaksi, ia panik. Ia merangkak dengan lututnya, mencoba mendekatiku. Citra, kamu marah? Marah karena Sari? Karena anak itu? Ia menatapku, harapan gila berkilat di matanya yang merah. Tapi sekarang jangan khawatir. Aku sudah bereskan semuanya. Aku sudah bersihkan semuanya. Tubuhku menegang. Bereskan? Iya, iya. Ia mengangguk-angguk, seperti anak kecil yang ingin memamerkan hasil karyanya. Kamu kan benci dia. Aku sudah kasih dia uang. Uang yang sangat besar. Dia tidak akan pernah muncul di hadapanmu lagi. Dia dan keluarganya sudah lenyap dari kota ini. Ia menatapku, menunggu pujian. Aku menarik napas. Udara dingin di rumah kaca terasa menusuk paru-paru. Dan anaknya juga sudah tidak ada, katanya dengan ringan, seolah bukan apa-apa. Waktu itu, waktu kecelakaan itu, sudah tidak ada. Semuanya sudah tidak ada. Citra, sekarang tidak ada lagi yang menghalangi kita. Telingaku berdengung. Ia sedang membicarakan istri sahnya dan anak kembarnya. Ia menggunakan kata bereskan, seolah sedang membuang barang rusak atau tumpukan sampah. Ia berpikir, jika ia hanya membersihkan tangan dan semua penghalang hilang, aku akan dengan senang hati kembali. Lihat kan, ia mencoba tersenyum dengan wajah kurusnya. Semua ini kulakukan untukmu. Rumah hilang tidak apa-apa, tidak perlu. Perusahaan bangkrut juga tidak apa-apa. Aku bisa mulai lagi dari nol. Bagiku, yang penting hanya ada kamu. Citra, kembalilah padaku. Di sini, di hutan bunga pir ini, kita mulai lagi dari awal. Aku janji. Aku menatapnya. Rasa jijik yang ekstrem bergejolak. Perasaan yang lebih mengerikan daripada saat aku menemukan pengkhianatannya. Ia bukan manusia. Ia adalah monster yang hanya mengenal dirinya sendiri. Aku menatapnya. Tatapanku mungkin begitu dingin hingga senyumnya lenyap. Aku menggelengkan kepala. Suaraku tenang yang menakutkan. Mas Bima, kamu masih belum mengerti. Aku mengerti. Aku mengerti. Ia cakap. Tidak. Kamu tidak mengerti, aku memotongnya. Kamu berlutut di sini, menangis, menciptakan taman bunga ini, bukan karena menyesal. Kamu hanya kecewa. Bukan, aku menyesal, teriaknya dengan suara lemah. Kamu. Aku berkata perlahan, kata demi kata. Menyesal karena ketahuan. Bukan menyesal karena telah mengkhianatiku. Jika malam itu aku tidak menemukan map itu, jika rencanaku gagal, sekarang kamu pasti sudah menjadi direktur utama grup, dan aku menjadi istri direktur boneka. Kamu akan hidup bahagia di sisi selingkuhan dan anak-anakmu. Benar atau salah? Ia membeku. Kata-kataku adalah belati yang menusuk tepat di jantungnya. Ia tidak bisa menyangkal. Aku melanjutkan, suaraku masih datar. Kamu membereskan Sari bukan karena mencintaiku, tapi karena dia adalah penghalang dan bukti kegagalanmu. Kamu pikir aku adalah harta terakhirmu, pelampung yang bisa kamu pegang untuk membuktikan bahwa kamu belum kehilangan segalanya. Tapi aku bukan. 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 Ia tergagap panik. Aku tidak ingin melihat wajahnya lagi barang sedetik pun. Aku berbalik. Aku kembali ke sini bukan untuk mendengar permintaan maafmu. Aku kembali untuk memberitahumu bahwa semuanya benar-benar sudah berakhir. Saat aku berbalik, keputusasaan Bima berubah menjadi kegilaan. Ia melompat berdiri. Kekuatan luar biasa tiba-tiba muncul dari tubuh kurusnya itu. Ia berlari dan mencengkeram pergelangan tanganku seperti rantai besi.
Tidak. Jangan pergi. Kau milikku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku sudah kehilangan segalanya. Aku tidak bisa kehilanganmu juga. Aku mencoba melepaskan tanganku, tapi sia-sia. Kegilaan telah merenggut akal sehatnya. Ia menarikku ke arahnya. Maaf, sebuah suara rendah dan tenang tiba-tiba terdengar dari arah pintu rumah kaca. Tangan Bima berhenti. Ia menoleh dengan cepat. Dion sudah berdiri di sana sejak entah kapan. Ia masih mengenakan kemeja putih sederhana dan celana bahan, penampilan yang elegan dan tenang. Di tengah pemandangan yang kacau ini, kemunculannya seperti lukisan yang sama sekali berbeda. Ia sangat kontras dengan Bima yang mengenakan mantel panjang kebesaran, kuyu, dan berantakan. Kau siapa? Geram Bima, tapi suaranya sudah bercampur dengan kebingungan. Dion tidak marah. Ia mendekat. Tatapan mata yang tenang tapi berwibawa. Dengan lembut tapi tegas, ia melepaskan jari-jari Bima dari pergelangan tanganku satu persatu. Bisa tolong lepaskan tangannya? Setelah tanganku bebas, Dion menarikku ke belakangnya, melindungiku. Ia menatap mata Bima lekat-lekat, dan dengan suara yang masih sopan, ia berkata, "Selamat siang. Saya Dion Suryo. Kekasih Citra, kekasih." Dua kata itu seperti palu godam yang menghancurkan sisa harapan gila terakhir Bima. Ia menatapku, lalu ke Dion, bergantian. Ia mundur selangkah, lalu selangkah lagi. "Kekasih, tidak mungkin." Ia menggelengkan kepala, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Ia menatapku. Tatapan gila itu berubah menjadi keputusasaan yang ekstrem. Ia memegangi dadanya. Batuk hebat meledak. Ia batuk begitu keras hingga tubuhnya membungkuk, dan ia memuntahkan seteguk darah. Darah merah itu muncrat ke atas kuntum bunga pir putih bersih yang jatuh di kakinya. Ia jatuh. Kedua matanya masih menatap lurus ke arahku saat ia kehilangan kesadaran. Pemandangan Bima yang memuntahkan darah dan jatuh terhampar di depan mataku. Sebagian dari diriku, mungkin bagian naluriah yang terikat oleh kenangan 10 tahun, ingin berlari, tapi Dion menahanku. "Jangan pergi," katanya pelan. "Urusan kita di sini sudah selesai." Iya benar. Aku bukan dokter, dan aku bukan lagi siapa-siapanya. Dion melepaskan jaket tipisnya dan menyampirkannya di bahuku, seolah ingin menutupi getaran yang kucoba sembunyikan. Ia memegang tanganku, tangan yang kokoh. Ia menuntunku berjalan. Kami melewati tubuh Bima yang terbaring kejang, tak sekalipun aku menoleh ke belakang. Erangan samar Bima terdengar dari belakang, bercampur dengan suara musik merdu yang masih otomatis mengalun di rumah kaca. Saat kami hampir mencapai gerbang depan, sesosok tubuh berlari keluar dan menghalangi jalan kami. Ibu Rati. Ia tidak lagi menangis atau memohon seperti di telepon. Wajahnya, yang dalam 3 bulan telah menua 10 tahun, kini berkerut karena marah. Ia baru saja melihat putranya jatuh. "Citra," teriaknya tajam. "Kau, perempuan iblis, sekarang kau puas. Lihat apa yang telah kau lakukan padanya. Kalau dia kenapa-kenapa, apa kau akan senang? Dasar perempuan jahat." Ia mengangkat tangannya. Tangan kurus dan keriput itu melayang ke arah pipiku. Tapi Dion menahannya di udara. Tangannya mencengkeram erat pergelangan tangan wanita itu. "Tante, tolong jaga sikap." Suara Dion masih tenang, tapi sedingin baja. Ia mencoba melepaskan tangannya, tapi sia-sia. Ia terus mengutukku. Kau membawa laki-laki lain untuk menghinanya?" Aku menarik lengan Dion, memberi isyarat agar ia melepaskan tangan wanita itu. Aku melangkah maju dan berhadapan dengan Ibu Ratih. Wanita yang pernah kupanggil ibu. "Dia jadi seperti itu karena saya?" tanyaku. Suaraku tak kalah dingin. "Kalau bukan karena kau, karena siapa lagi?" teriaknya. "Kau yang meninggalkannya, sekarang kembali untuk menyiksanya lagi." Aku menatap matanya lekat-lekat. Mata yang pernah menatapku dengan penuh kasih sayang ini, kini hanya tersisa kebencian dan keras kepala. "Itu karena dirinya sendiri," kataku dengan jelas. "Dan karena tante." "Apa maksudmu?" Ia tertegun. "Dia adalah pengkhianat. Dan tante," aku menggeram, "adalah kaki tangannya."
Tante tahu segalanya. Tante tahu dia melakukan bigami, tahu dia punya anak dengan Sari. Tapi Tante datang ke hotel, memasangkan gelang pusaka, dan membuat saya berjanji untuk mempercayainya. Kenapa? Demi cinta kami? Bukan. Aku melangkah lebih dekat, merendahkan suaraku. Karena surat wasiat itu. Karena harta yang melimpah itu. Tante takut saya membatalkan pernikahan dan putra Tante kehilangan segalanya. Wajah Ibu Ratih pucat pasi. Ia mundur. Aku telah menusuknya tepat di sasaran. Tante menutupi kebohongannya. Aku melanjutkan. Tante menggunakan saya sebagai alat untuk mendapatkan warisan putra Tante. Bahkan dengan kejam menyewa pemeran pengganti. Sebuah komedi murahan. Tante tidak pernah sekalipun menganggap saya sebagai anak dengan tulus. Dia menjadi seperti itu adalah karmanya. Dan Tante, melihat putra Tante seperti ini hari ini, adalah harga yang harus Tante bayar atas pembiaran dan keserakahan Tante. Aku tidak punya kata-kata lagi. Aku memegang tangan Dion. Kita pergi. Berhenti. Kami berjalan. Di belakang kami, tertinggal teriakan gila Ibu Ratih, erangan Bima dari hutan bunga pir, dan masa lalu 10 tahun yang penuh kebohongan. Baru setelah di dalam mobil bersama Dion, aku mengirim satu pesan singkat ke Maya, tolong panggil ambulans ke rumah kaca di pinggir kota. Bima Adiwijaya, mobil mulai bergerak. Membawaku menjauh dari tempat itu selamanya. Beberapa tahun kemudian, Paris menyambut musim dingin dengan butiran salju selembut kapas. Aku dan Dion menikah. Kami hidup tenang, tidak sekaya dan semewah dulu, tapi hangat dan cukup. Aku membuka sebuah toko buku bekas kecil yang tersembunyi di gang tua, khusus menjual sastra Indonesia dan Prancis. Dion melanjutkan pekerjaannya sebagai pengacara. Ia kini menjadi suara terpercaya yang melindungi para ekspatriat di negeri orang. Suatu Sabtu sore saat salju turun dengan ringan, aku dan Dion menutup toko dan berjalan-jalan. Bergandengan tangan, ia mampir ke sebuah supermarket Asia di arondisemen ke-13 untuk membeli beberapa bumbu titipan ibunya di kampung halaman. Aku menunggu di luar, mengeratkan tubuh di dalam mantel kremku. Di seberang jalan, ada sebuah restoran kecil dengan cahaya hangat. Di papan namanya tertulis, sop buntut tradisional, rasa kampung halaman. Aroma kaldu yang gurih dan kaya melintasi jalanan yang dingin. Aroma yang membuat rindu. Restoran itu penuh sesak. Mungkin campuran para ekspatriat yang mencari kehangatan kampung halaman dan para tamu barat yang penasaran. Aku mengintip ke dalam melalui jendela kaca besar yang beruap, dan aku membeku. Di belakang konter, seorang pria diam-diam mengiris daging buntut dengan tipis. Ia jauh lebih kurus, rambutnya sudah memutih, punggungnya sedikit bungkuk. Ia mengenakan celemek, bekerja dengan rajin dan sibuk. Tidak ada jejak konglomerat generasi kedua yang sombong, pewaris yang glamor. Tepat pada saat itu, seolah punya firasat, ia mengangkat kepala. Mungkin ia merasa ada seseorang yang menatapnya terlalu lama. Pandangan kami bertemu. Melintasi jendela kaca beruap, melintasi mobil-mobil yang ramai, melintasi kebencian dan penderitaan selama hampir 10 tahun. Ia berhenti. Pisau pengiris daging masih di tangannya. Di matanya, tidak ada lagi kegilaan, tidak ada kepemilikan, tidak ada kebencian. Hanya ada kelelahan, kepasrahan pada nasib, dan ketenangan yang mengejutkan. Aku pun begitu. Hatiku setenang danau. Tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi rasa jijik. Hanya seorang kenalan lama dari tempat yang sangat jauh. Dion keluar dari supermarket. Ia merangkul bahuku dan memberiku sekantong permen jahe panas. Dingin. Ini aku beli permen jahe biar hangat. Aku tersenyum dan menggeleng. Aku memegang tangannya. Aku berbalik, tidak menoleh lagi ke restoran sop buntut itu. Ia telah menemukan cara untuk terus hidup. Aku pun begitu. Ia mungkin harus membayar harga atas semua kesalahannya selama sisa hidupnya. Masa lalu, seberapapun menyakitkannya, pada akhirnya hanyalah masa lalu. Itu tertinggal di seberang jalan, dalam uap semangkuk sop buntut panas di negeri orang, aku dan Dion terus berjalan. Pulang. Menuju cahaya kuning hangat dari rumah kami yang menanti.